Apa kamu ingin kami pergi ke Darkness Abyss? Gansing memandang Lian Wang dengan heran setelah Lian Wang mengunjungi mereka secara tiba-tiba. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yan Feng, Wu Sa, dan Liu yang sama bingungnya. Di samping mereka, Abyss Devil Avery peringkat tinggi tampak seperti berada di ambang kematian. Alasan dia terlihat seperti guk-guk sekarat adalah karena mereka baru saja mengeluarkan 2/3 dari darahnya. Selama beberapa hari terakhir, kelompok peringkat 7 ini telah meminum darah Avery sepuasnya. Faktanya, mereka sangat puas sehingga mereka bahkan tidak repot-repot memburu lebih banyak iblis abis. Itulah mengapa kedatangan Lian Wang dan permintaan selanjutnya agar mereka pergi ke Darkness Abyss sedikit mengejutkan mereka. Mereka semua tampak tidak tertarik dengan permintaannya. Idiot, ini kesempatan bagus. Lian Wang melotot. Dia mendengus sekali sebelum berteriak, keluarga kegelapan telah menemukan alam rahasia yang telah ada selama hampir 1 juta tahun di Abyss Kegelapan. Bahkan Great Lord of the Darkness Abyss tidak menyadari hal ini. Keluarga kegelapan telah mengizinkan kami untuk mengirim pasukan karena mereka berutang budi kepada kami. Semua orang keluarga ringan, keluarga haus darah, dan keluarga es mendalam harus membayar harga yang mengerikan jika mereka ingin hadir. Alam rahasia, ada selama lebih dari 1 juta tahun. 3 keluarga lainnya bersedia membayar harga yang diperlukan untuk mengirim orang-orang mereka. Gansing, Liu Yang, dan yang lainnya akhirnya menyadari apa yang dikatakan Lian Wang dan menunjukkan ketertarikan. Seharusnya ada banyak rahasia di tempat itu. Bahkan mungkin terhubung dengan asal mula Darkness Abyss. Itulah mengapa hal itu menarik perhatian keluarga. Lian Wang merenung sejenak sebelum melihat ke kuartet itu, aku yakin kalian berempat pergi bersama karena kalian sudah sering bertarung bersama. Namun, 6 anggota lainnya dalam regu Anda hanya memiliki garis keturunan peringkat 6. Itu membuat Anda sedikit lemah. Bukan begitu, saran saya adalah agar Anda semua menemukan 6 orang lain yang Anda kenal dan membentuk regu 10 orang yang baru. Kita harus mencari 6 orang lagi, Gansing sedikit mengernyit. Apakah ada masalah? Lian Wang bertanya. Aku khawatir kita tidak akan bisa bekerja sama satu sama lain. Gansing menyuarakan kekhawatirannya. Itu sebabnya saya menyerahkan kepada Anda untuk menemukan seseorang yang Anda kenal daripada memilih sendiri kooperator Anda. Lian Wang berkata dengan acuh tak acuh. Berapa lama sampai kita berangkat? Yan Feng bertanya. Waktunya sedikit ketat, jadi aku akan mengantar kalian semua ke lorong jurang sendiri dalam 5 hari, kata Lian Wang. 5 hari untuk menemukan prajurit yang kuat, peringkat 7 yang kita kenal. Gansing merenung sejenak sambil menggosok dagunya. Tiba-tiba, dia bertanya, Paman, apakah mungkin bagi Qin Lai, darah campuran untuk bergabung dengan pasukan kita? Kedua mata Wu Sa dan Liu yang berbinar ketika Qin Lai disebutkan. Dia sangat kuat. Kekuatan keseluruhan pasukan kita akan meningkat banyak jika dia bersama kita. Wu Sa adalah orang pertama yang mendukung ide tersebut. Liu yang juga menambahkan, dia pernah bertarung bersama kita sebelumnya, jadi dia adalah seseorang yang kita kenal. Dia juga bisa dipercaya. Bahkan Yan Feng mengangguk terlepas dari prasangka masa lalunya, dia memiliki peringkat 7 kemampuan laten garis keturunan yang kuat. Flame World saja akan memperkuat kekuatan kita secara besar-besaran. 5 keluarga besar bukan satu-satunya yang memasuki dunia rahasia. Iblis abis peringkat tinggi dari level abis lain mungkin mencoba melibatkan diri mereka juga. Lian Wang berkata sambil berpikir. Iblis abis peringkat tinggi dari level jurang lainnya, Yan Feng tampak terkejut, bagaimana ini bisa terjadi. The Great Lord of Darkness Abyss tidak mau berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa setelah mereka kalah dari keluarga kegelapan, jadi mereka membocorkan berita itu ke level jurang lain untuk menarik iblis abis peringkat tinggi mereka. Lian Wang berpikir sejenak sebelum menambahkan, ada juga Soul Rache, Spirit Rache, dan ras kuat lainnya yang bertarung di level abis yang berbeda. Mudah-mudahan, mereka belum mengetahui berita ini, atau yang lain, itu akan menyenangkan untuk sedikitnya. Kalau begitu, kita pasti perlu memberikan yang terbaik untuk permainan, atau gagal mendapatkan apapun dari dunia rahasia mungkin adalah kekhawatiran kita yang paling kecil. Kami bahkan mungkin kehilangan nyawa kami di sana. Gansing berubah serius. Paman, izinkan kami mengundang Qin Lai. Aku tahu kamu mungkin mengalami sedikit masalah karena dia dari alam roh dan dia setengah manusia, tetapi jika memungkinkan, tolong coba yang terbaik untuk mendapatkan persetujuan Qin Lai, Paman. Saya akan menginstruksikan Qin Lai untuk menjaga mata dan rambutnya tetap merah setiap saat sehingga penampilannya tidak akan memprovokasi orang-orang kita. Lian Wang menatapnya dengan heran sebelum bertanya, apakah kamu sangat menginginkan Qin Lai? Kali ini, Gansing bukan satu-satunya yang mengangguk. Wu Sa, Yan Feng, dan Liu yang semuanya mengangguk kuat.
Lian Wang tidak terdiam lama. Beberapa saat kemudian, dia berkata, "Baiklah, saya akan menangani masalah identitasnya." "Terima kasih Paman." Gansing menoleh ke Liu yang dengan tergesa-gesa, "Tolong undang Qin Lai untuk bergabung dengan kami dalam ekspedisi ini. Saya tinggal untuk merekrut 5 anggota terakhir dari pasukan kami." "Baiklah," Liu yang setuju sambil tersenyum. Di wilayah Atkins, raungan keras bisa terdengar dari gunung berapi yang memancar. Raungannya begitu keras sehingga bahkan awan pun berserakan. Qin Lai saat ini sedang duduk di mulut gunung berapi dan menempa tubuhnya dengan energi berapi-api yang hampir 10 kali lebih ganas dari biasanya. Dia tahu bahwa Acarus, iblis abis yang dia ubah menjadi pelayan jiwa saat ini sedang berevolusi menjadi Lord of the Abyss peringkat 9 di jantung gunung berapi. Dia datang ke sini untuk memanfaatkan panasnya gunung berapi untuk evolusinya setelah memakan sepertiga daging Atkins. Tidak masalah jika iblis abis terlahir dengan peringkat rendah atau tinggi. Semua iblis neraka yang berhasil naik garis keturunan mereka ke peringkat 9 akan mengalami transformasi besar-besaran. Setelah mencapai peringkat 9, garis keturunan mereka akan menciptakan banyak tetes esensi darah yang mengandung kekuatan dan rahasia khusus dan menyimpannya di hati mereka. Akibatnya, kemampuan laten garis keturunan yang kuat dan baru akan lahir. Mereka bahkan mungkin mengalami peningkatan besar dalam kecerdasan. Sementara Acarus naik ke peringkat 9, kekuatannya menyebabkan turbulensi besar di dalam gunung berapi. Itu adalah kesempatan sempurna bagi Qin Lai untuk meredam garis keturunan peringkat 7-nya menggunakan seni darah cair. Duduk di mulut gunung berapi, Qin Lai menahan dampak dari lava yang mendidih dan mengarahkan energi apinya ke dalam darahnya menggunakan kekuatan garis keturunannya. Saat kekuatan garis keturunannya tumbuh semakin besar, begitu pula kapasitas tubuhnya untuk energi dan darah. Kedua jantungnya berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Buk-buk, buk-buk-buk. Kedua jantung berdetak lebih keras dan lebih cepat setiap menit. Qin Lai memperhatikan bahwa aliran darahnya menjadi bergejolak seperti gunung berapi tempat dia duduk. Dia sangat memperhatikan perubahan di tubuhnya. Darah yang mengalir di dalam nadinya sesekali berkelebat dengan rune dari semua warna. Rune biru tua milik garis keturunan roh iblis bermata 8, dan rune ungu tua milik garis keturunan Atkins. Tiba-tiba, dia mulai memurnikan darahnya dengan seni pemurnian darah seolah-olah seseorang telah mencerahkannya. Jejak kilatan biru dan benang ungu gelap muncul di dalam darahnya seperti petir mini. Kilatan biru tua terus mengembun sampai berubah menjadi banyak tetesan darah seperti safir. Benang ungu gelap juga mengembun menjadi banyak tetesan darah ungu yang tampak seperti kristal ungu kecil. Ini adalah warna unik dari roh iblis bermata 8 dan garis keturunan iblis neraka. Terkejut, Qin Lai mengendalikan darah halus dengan pikirannya dan menemukan bahwa jenis ketiga dari darah halus tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, tetesan darah biru tua dan tetesan darah ungu samar yang baru saja dia haluskan juga melewati tubuhnya. 3 jenis darah murni, masing-masing dengan warna, aura, dan tipenya sendiri melayang di sampingnya untuk sementara waktu. Wosh wosh wosh. Sebuah pemikiran kemudian, mereka kembali ke tubuhnya seperti tetesan hujan. Aku tidak bisa memurnikan darah Spirit of Void and Chaos dan darah Silver Streak Heavenly Snake. Setelah memeriksa tubuhnya sendiri dengan hati-hati sejenak, dia menemukan bahwa dia hanya bisa memurnikan roh iblis bermata 8 dan darah iblis abis. Dia memperoleh hampir 100 tetes darah murni sebagai hasilnya. 2 garis keturunan lainnya tidak menunjukkan reaksi apapun. Apakah ini berarti aku hanya bisa membuat darah murni dari garis keturunan peringkat transenden? Dia bertanya pada dirinya sendiri dengan ragu. Tuan, anggota keluarga Blaze mencarimu. Pada saat inilah dia menerima pesan dari seorang pelayan jiwa Asura. Sesaat ragu-ragu kemudian, dia menghentikan eksplorasi keanehan dalam garis keturunannya dan terbang menjauh dari gunung berapi yang sudah punah. Selusin detik kemudian, dia melihat Liu yang mengenakan baju besi seksi tersenyum padanya dari lembah yang jauh. Aku punya kabar baik untukmu. Liu yang berkata keras dengan suaranya yang menawan. Di jurang batu es, di suatu tempat di tengah gunung yang tinggi dan beku, iblis batu neraka Frost peringkat 8 bisa terdengar berteriak liar saat melarikan diri menuju gua es di lembah. Semua es yang terjadi di jalannya hancur berkeping-keping. Mereka bergema dengan jelas seperti kristal. Seorang pemuda tampan Gatrace dengan rambut perak yang diikat menjadi ekor kuda berdiri di puncak gunung. Tiba-tiba, dia menyerang iblis abis seperti sepotong es berduri. Retak-retak-retak, potongan raksasa es beku meledak saat dia meluncurkan dirinya dari puncak gunung. Seni ledakan es. Es yang hancur tiba-tiba berubah menjadi puluhan ribu es dan menghujani iblis batu neraka Frost peringkat 8. Pu-pu-pu.
Frost Hailstone Devils terkenal dengan eksteriornya yang tebal, tetapi es menembusnya dengan mudah hingga terlihat seperti sarang lebah. Sekelompok pria dan wanita tampan berambut perak tiba-tiba muncul dari tempat persembunyian mereka dan mengepung iblis batu neraka beku dalam waktu singkat. Aku menyerahkan orang ini kepada kalian semua, kata pemuda tampan dengan kuncir kuda tanpa ekspresi. Atasi dengan cepat, kita akan segera menuju Darkness Abyss. Xuan Luo, saya mendengar bahwa Chang Ye akan memimpin pasukan kali ini. Saya yakin Anda tidak sabar untuk bertemu dengannya, bukan? Seseorang bertanya. Dia akan terkejut dengan kemampuan laten baruku, pria tampan bernama Xuan Luo menjawab dengan dingin. Di jurang yang bersinar, seorang pria tampan, berotot, dan berkepala botak berjubah putih bersih duduk di bawah pohon aneh yang bersinar dengan segala macam warna. 6 bola cahaya menyilaukan berputar di atas kepalanya seperti mengorbit benda angkasa. Sepertinya cahaya pohon aneh itu diserap oleh 6 bola cahaya. Tidak butuh waktu lama bagi cahaya pohon untuk menjadi redup dan lemah. Anak muda berkepala botak itu sendiri memancar dengan pancaran cahaya suci sehingga dia tampak seperti dewa yang telah turun ke bumi. Tiba-tiba, seorang lelaki tua keriput yang mengenakan gaya jubah yang sama bersinar terang dengan cahaya. Mingsu, kamu akan memimpin pasukan ke Darkness Abyss dalam 3 hari, katanya sambil menatap anak botak itu. Jika memungkinkan, coba kembangkan garis keturunanmu ke peringkat 8 saat kamu menjelajahi alam rahasia itu. Jangan khawatir, saya akan menaikkan garis keturunan saya 1 tingkat sebelum saya kembali, jawab anak muda botak itu dengan percaya diri. Saya percaya kamu. Di jurang kekacauan, seorang anak muda ras dewa yang berotot berdiri di tengah rawa yang beracun dan berbau busuk. Dia dikelilingi oleh lantai mayat iblis abis. Aura tirani dan haus darah yang tak ada habisnya sepertinya menempel di tubuhnya. Di sekelilingnya, layar lampu merah darah saling bersilangan untuk membentuk tanda darah yang rumit dan misterius. Itu tampak seperti simbol kematian itu sendiri. Jejak energi jahat melayang dari iblis abis yang baru saja meninggal. Energi ini tidak terlihat dengan mata terbuka. Mereka memasuki tubuh anak muda itu seperti burung yang pulang ke sarangnya. Matanya tiba-tiba bersinar seperti 2 pilar cahaya berdarah. Sangat lama kemudian, setelah anak muda itu akhirnya tenang, sekelompok klan ras dewa berkumpul di sekelilingnya satu persatu. Sudah hampir waktunya, Hao Jie. Salah satu klan dari keluarga haus darah mengingatkannya setelah memastikan bahwa Hao Jie telah kembali normal. Oh, anak muda yang dikelilingi oleh aura jahat yang tebal mengangguk acuh tak acuh. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan menyerap semua bau darah di sekitarnya sekaligus. Bersiaplah untuk berangkat. Dalam perjalanan ke Kam Lian Wang. Liu yang berkicau gembira dengan senyum menawan di wajahnya. Kamu tidak tahu betapa mengerikannya penampilan Avery sekarang. Jika bukan karena misi ini, aku cukup yakin kita akan segera menyedotnya sampai kering. Qin Lai tersenyum tipis sebelum bertanya, apakah kalian semua merasa lebih kuat setelah mengkonsumsi darah Avery? Tentu saja kami tahu. Liu yang mengkonfirmasi ini sebelum ekspresi penyesalan tiba-tiba muncul di wajahnya. Sayangnya, saya tidak berpikir Avery akan bertahan lebih lama lagi. Apakah mungkin iblis abis kehabisan darah? Qin Lai bertanya dengan heran. Darah iblis neraka adalah sumber kekuatan mereka. Itu adalah sesuatu yang ditempa dan diakumulasikan sedikit demi sedikit seiring waktu. Liu yang berpikir sejenak sebelum melanjutkan, jika darah iblis neraka terlalu sering diekstraksi, kekuatan yang terkandung di dalam darahnya akan berkurang seiring waktu. Misalnya, saya hampir tidak merasakan perubahan saat terakhir kali saya mengkonsumsi darah Avery. Darahnya hanya akan mendapatkan kekuatan baru jika dia diizinkan untuk mengkonsumsi jenisnya sendiri dan mengisi kembali dirinya sendiri. Liu yang menggelengkan kepalanya, sayangnya untuk dia, kita tidak akan menyia-nyiakan daging iblis abis padanya, belum lagi kita tidak bisa meluangkan waktu untuk menunggu sekarang. Kalau begitu, saya berasumsi dia akan segera mati, Qin Lai bertanya tanpa mempedulikan yang disebutkan. Kekuatan energi vital dan darah adalah sejenis energi kehidupan yang disempurnakan, jadi tentu saja dia tidak akan hidup lebih lama lagi setelah kita mengambil semuanya, kata Liu Yang. Kekuatan energi vital dan darah, energi kehidupan yang disempurnakan, Qin Lai berpikir dalam hati. Tiba-tiba, dia memandang Liu Yang dan bertanya, seperti apa esensi darahmu, bolehkah saya melihat-lihat? Esensi darah, Liu Yang menjawab dengan bingung, garis keturunan saya belum mencapai peringkat 8, bagaimana saya bisa memilikinya? Apa Anda hanya dapat memperbaiki esensi darah setelah Anda mencapai peringkat 8? Getaran mengalir di punggung Qin Lai. Sebagian besar dari kita hanya bisa memperbaiki esensi darah setelah kita mencapai peringkat 8.
Iblis abis harus menunggu sampai peringkat 9 untuk menyaring darah dan menyimpannya di dalam hati mereka sendiri. Bahkan spirit Rache harus menunggu sampai peringkat 8 sebelum mereka dapat memulai prosesnya. Liu yang menjelaskan dengan serius, adapun perlombaan jiwa, mereka tidak memiliki tubuh fisik untuk memulai, jadi esensi darah tentu saja merupakan konsep asing bagi mereka. Apa yang mereka miliki, bagaimanapun, adalah esensi jiwa. Jiwa halus seorang anggota klan jiwa benar-benar berbeda dari kita. Kecuali saya salah, mereka dapat memurnikan jiwa mereka jauh lebih awal daripada kita dapat memurnikan darah kita. Qin Lai heran dengan ini. Mungkin karena dia mengolah Blood Vincex Blood Refinement Art, atau mungkin karena dia memiliki darah sempurna, tapi dia mampu membuat esensi darah sejak lama. Esensi darah keluarga Blaze bukan satu-satunya esensi darah yang telah dia sempurnakan. Saat ini, dia memiliki lebih dari 100 tetes roh iblis bermata 8 dan esensi darah iblis neraka. Itulah mengapa dia benar-benar terperangah oleh klaim Liu yang bahwa bahkan ras garis keturunan yang transenden hanya bisa menyaring darah mereka setelah mereka mencapai peringkat 8. Apakah makhluk Fudo pertama mengatakan yang sebenarnya apakah benar-benar ada cacat dalam garis keturunan saya, dan pohon kehidupan kuno benar-benar diperlukan untuk memperbaikinya. Tiba-tiba, dia mulai meragukan penilaiannya sendiri dan garis keturunannya sendiri. Masih diliputi keraguan, Qin Lai dan Liu yang akhirnya tiba di perkemahan Lian Wang. Gan Xing, Wu Sa, Yan Feng, dan 5 peringkat 7 anak-anak keluarga Blaze berkumpul di samping Lian Wang. Mereka jelas menunggu mereka. Lian Wang berkata segera setelah dia melihat Qin Lai, kamu yang terakhir. Kami akan segera keluar. Sebuah lorong jurang dapat ditemukan di pusat abis api ekstrim. Lian Wang dan pasukan 10 orang yang dipimpin oleh Gan Xing tiba di tempat pertemuan yang disepakati. Qin Lai tidak menonjol karena dia hanyalah rambut merah dalam sekelompok orang dengan rambut merah. Kami akan menunggu di sini sebentar, kata Lian Wang acuh tak acuh. Gan Xing, apakah dia berdarah campuran dari alam roh yang kamu bicarakan? Seorang anak muda peringkat 7 yang berotot menatap Qin Lai tanpa berusaha menyembunyikan dirinya. 4 peringkat 7 prajurit God Rache mengelilinginya. Mereka sepertinya melihatnya sebagai pemimpin mereka. Apakah kamu mencoba mengatakan sesuatu? Nanqi, Liu yang bertanya. Betul sekali. Dia Qin Lai dari Spirit Realm, dan dia akan bergabung dengan kami dalam usaha kami ke alam rahasia seperti kalian semua. Gan Xing tidak mengabaikan pertanyaannya. Dia mengungkapkan identitas Qin Lai terlebih dahulu sebelum memperkenalkannya. Nanqi adalah kapten regu lain. Karena persyaratan partisipasi adalah agar kita semua berada di peringkat 7 minimal, saya telah mengundang Nanqi dan kelompoknya untuk bergabung dengan kami dan membentuk pasukan 10 orang yang kuat. Qin Lai melirik acuh tak acuh ke arah Nanqi sebelum mengangguk dan mengeluarkan, oh, acuh tak acuh. Secara teknis, Gan Xing sendiri, Yan Feng, Wu Sa, dan Liu yang adalah satu-satunya prajurit berdarah murni peringkat 7 garis keturunan di pihak Gan Xing. Di sisi lain, Nanqi dengan mudah mengalahkan mereka dengan mengumpulkan 5 peringkat 7 prajurit garis keturunan termasuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin pasukan 10 orang mereka bisa lebih kuat jika dipimpin oleh Nanqi daripada Gan Xing. Ini juga berarti bahwa ada 2 faksi dalam pasukan sementara mereka 5 di pihak Gan Xing, dan 5 di pihak Nanqi. Apakah benar-benar tidak apa-apa memiliki darah campuran di tengah-tengah kita lagi pula dia dari alam roh, alam yang akan kita serang, dan dia setengah manusia. Nanqi mengerutkan kening. Gan Xing, aku sudah memberitahumu sejak awal bahwa aku memiliki satu lagi prajurit garis keturunan peringkat 7 di pasukanku. Saya pikir saudara laki-laki saya lebih cocok daripada dia. Dia baru saja mengetahui identitas Qin Lai. Dia sudah menemukan kehadiran Qin Lai sangat aneh pada saat itu. Berkat hiasan para tetua, ras manusia dari alam roh telah dicap sebagai ras yang tercela, berbahaya, licik, jahat, dan rendahan. Para senior keluarga Blaze praktis tidak ada yang baik untuk dikatakan ketika ras manusia dari alam roh dipertanyakan. Bahkan, mereka hanya menyalahgunakan untuk menawarkan sebagian besar waktu. Itulah mengapa generasi baru anak-anak keluarga Blaze tidak merasakan niat baik terhadap manusia sama sekali. Nanqi dan orang-orangnya secara alami tidak ingin mempercayai Qin Lai atau mengakui partisipasinya. Kami semua percaya padanya. Liu yang mendengus. Nanqi berbalik untuk melihat yang lain. Wu Sa dan Yan Feng mengangguk setuju. Itu adalah tanda yang jelas bahwa mereka mengakui Qin Lai. Nanqi terkejut dengan ini. Dia mengenal Gan Xing, Yan Feng, dan rekan satu timnya dengan cukup baik. Mereka cukup sering berinteraksi satu sama lain dan telah mempertahankan hubungan yang baik sejauh ini. Itulah mengapa Gan Xing mencarinya dan mengundangnya ke jurang kegelapan.
Itu juga mengapa Nanki sendiri dan saudara-saudaranya tidak ragu dengan pasukan Gansing sama sekali. Satu-satunya yang dia waspadai adalah Qinlai, yang muncul entah dari mana. Itu hanya sebuah pemikiran. Tidak apa-apa selama kamu percaya padanya. Dia tidak mempermasalahkan identitas Qinlai lebih jauh karena keempat anggota pasukan Gansing mendukung yang terakhir. Saya hanya ingin meningkatkan kekuatan kami sebanyak mungkin. Dari apa yang saya kumpulkan, Xuan Luo dari keluarga es mendalam, Ming Su dari keluarga cahaya, dan Hao Jie dari keluarga haus darah semuanya menjelajah ke alam rahasia itu. Xuan Luo, Ming Su, Hao Jie, Wu Sa, Yan Feng, dan Liu yang tiba-tiba menjadi serius. Bahkan Gansing mengerutkan kening saat dia berteriak pada Lian Wang di kejauhan, "Paman, apakah Xuan Luo, Ming Su, dan Hao Jie menuju ke alam rahasia juga?" Lian Wang sedang memikirkan sesuatu di sebelah lorong jurang ketika teriakan Gansing menyentaknya dari pikirannya. Dia menamparkan kepalanya dan berkata, "Aku hampir lupa memberitahumu ini, tapi ya, keluarga es mendalam, keluarga cahaya, dan keluarga haus darah telah menyerahkan beberapa wilayah kepada keluarga kegelapan sehingga mereka dapat mengirim pasukan ke dalam rahasia itu, dunia." Haha, ini kabar baik. Kita semua berasal dari ras yang sama, jadi kita tidak akan saling bertarung sampai mati. Paling buruk, keluarga akan bersaing satu sama lain. Jeda kemudian, ekspresinya berubah serius, partisipasi mereka akan meningkatkan kekuatan kita secara keseluruhan juga. Aku tahu raut wajahmu itu, Paman. Anda memiliki berita yang lebih buruk untuk dibagikan kepada kami, bukan? Gansing bertanya sambil merasakan sakit kepala. Lian Wang tertawa kering sebelum menjawab, "Kamu benar-benar memperhatikan. Kau benar. Kami bukan satu-satunya yang akan menjelajahi alam rahasia itu. Akan ada iblis abis peringkat tinggi dari level abis lainnya dan mungkin ras-ras kuat seperti Soul Rache dan Spirit Rache juga." "Kenapa menjadi seperti ini?" Gansing bertanya dengan senyum pahit. Penguasa besar abis yang kalah dari keluarga kegelapan adalah alasan di balik semua ini. Mereka tidak hanya membocorkan berita, mereka bahkan menyerahkan koordinat spasial yang tepat dari alam rahasia itu. "Mereka jelas mencoba mengacaukan kita," kata Lian Wang tanpa daya. "Ekspedisi ini akan menjadi salah satu yang hidup, bukan?" Liu yang tampak heran. "Hehe, seperti yang kamu katakan." Lian Wang tertawa tanpa peduli. Bahkan Qinlai yang diam selama ini tercengang dengan berita ini. Iblis abis dari level abis lainnya, peringkat 7 pejuang garis keturunan yang kuat dari keluarga ras dewa lainnya dan bahkan ras yang kuat seperti Soul Rache dan Spirit Rache mungkin memasuki ranah rahasia ini juga. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh dunia rahasia itu? Apa sebenarnya yang menarik semua makhluk ini? Tiba-tiba, dia merasa jauh lebih termotivasi daripada sebelumnya. Dia tahu bahwa ada banyak ras kuat di galaksi. 4 ras garis keturunan transenden yang hebat sangat kuat, tetapi beberapa ras inferior tidak terlalu jauh di belakang. Sama seperti mereka, ras inferior ini telah berkelana ke abis, menggunakannya sebagai pertanian alami dan bertarung di sana untuk meningkatkan kekuatan mereka. Karena Great Lord of Darkness abis telah dengan sukarela membocorkan lokasi yang tepat dari alam rahasia itu, alam rahasia yang berusia lebih dari 1 juta tahun, semua jenis ras yang kuat tertarik ke tempat itu. Ini berubah menjadi bentrokan antara peringkat 7 keturunan dari banyak ras yang kuat. Swoosh! Meteor yang berapi-api tiba-tiba jatuh dari langit. Itu memperlambat penurunannya dan berubah menjadi Lian yang tepat sebelum menyentuh tanah. "Kakak laki-laki." Lian Wang tersenyum. "Paman." Gansing juga menyambutnya dengan tersenyum. "Apakah semua orang di sini?" Lian yang tidak tersenyum menyapu tatapan serius ke wajah semua orang sebelum berhenti di Qinlai. "Apakah kamu Qinlai?" Qinlai mengangguk sebelum membungkuk hormat. "Tunjukkan kemampuan garis keturunanmu." Lian yang menyipitkan matanya saat titik api tiba-tiba muncul di gelabelanya. Api tiba-tiba berubah menjadi tanda api yang unik untuk keluarga Blaze Awan yang terbuat dari api literal. Qinlai telah melihat tanda ini berkali-kali di Flash Filling Tombstone. Tanda api seukuran kuku terbang keluar dari gelabela Lian Yang dan berubah menjadi langit dengan awan yang terbakar. Awan terbakar yang tampaknya menyelimuti langit itu sendiri menekan Qinlai sedikit demi sedikit. Pada saat itu, Qinlai merasa seperti 1000 gunung jatuh dari langit dan mengancam akan menghancurkannya berkeping-keping. Dunia api, pengapian. Dia segera melepaskan kemampuan laten garis keturunan unik keluarga Blaze. Rambut merah menyalanya tampak lebih panjang seperti rumput liar. Dunia api dengan cepat membentuk lingkaran sekitar 30 meter di sekelilingnya. Itu membungkusnya seperti perisai energi merah cerah dan menahan tanda turun. Sits. Api yang menyilaukan meledak dari puncak dunia api Qinlai seperti kembang api yang paling cantik dan berwarna-warni. Di dalam perisai,
Rambut merah Qinlai terlihat menembus tanah seperti duri. Saat Qinlai terus membakar darahnya, dia mengeluarkan sedikit darah di sudut matanya. Seluruh tubuhnya terbakar dengan nyala api yang paling liar, paling ganas dan tak henti-hentinya. Dia telah berubah menjadi manusia api literal. Di samping lorong jurang, yang tua dan muda dari keluarga Blaze semua menatap Qinlai dengan konsentrasi. Saudara-saudara Lian, Lian Yang, dan Lian Wang memperhatikan Qinlai dengan serius. Warna aneh yang tampak seperti warna lava cair berputar perlahan di pupil mereka. Nanki dan rekan satu timnya mengerutkan kening dalam-dalam, tetapi mereka menahan rasa ingin tahu dan keterkejutan mereka dan tetap diam. Tiba-tiba, suara-suara aneh dan berderak terdengar dari tulang Qinlai. Petir mulai muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, kemejanya pecah dan memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Dua hati di dalam dada Qinlai berdegup kencang seperti akan meledak setiap saat. Kekuatan yang lebih bergejolak dari sebelumnya meledak keluar dari tubuhnya lagi seperti gunung berapi yang meletus. Ledakan itu benar-benar menghentikan awan yang turun di jalurnya untuk sesaat. Seruan terkejut keluar dari bibir Lian Yang. Kakak laki-laki, ini cukup. Lian Wang tiba-tiba angkat bicara. Sits. Tanda api yang begitu besar sehingga menutupi langit tiba-tiba menyusut kembali ke ukuran kuku hanya dalam selusin detik. Kemudian, itu menghilang di balik glabella Lian Yang. Tekanan mengerikan yang terasa seperti langit itu sendiri jatuh menghilang ke dalam ketiadaan. Qinlai terengah-engah saat dia menggeram berulang kali seperti binatang buas yang terluka parah. Sepertinya dia mencoba melampiaskan reaksi luar biasa yang masih terjadi di dalam tubuhnya. Akhirnya, jantungnya yang berdetak kencang memperlambat serangkaian geraman kemudian. Jadi, bagaimana menurutmu, kakak? Lian Wang tertawa. Lian yang menatap Qinlai dengan mantap sebelum memberinya anggukan, dia layak. Anda benar merekrutnya dengan mengorbankan beberapa bantuan. Lian Wang tertawa aneh sebagai tanggapan. Untukmu, Lian yang tiba-tiba mengarahkan pandangannya ke Gan Xing dan Nanki. Dia mendengus dingin sebelum dia memarahi mereka dengan marah, tidak hanya garis keturunannya lebih murni dari milikmu, kemampuan garis keturunannya juga lebih kuat. Ini hanya memalukan. Baik Gan Xing maupun Nanki menundukkan kepala dengan malu dan diam. Saatnya mengirimmu sampah ke Darkness Abyss. Sejujurnya saya tidak mengharapkan apapun dari Anda, pastikan Anda tidak mempermalukan keluarga. Lian yang dengan marah memimpin sekelompok anak muda menuju lorong jurang. Dunia api yang terbakar perlahan-lahan jatuh ke arah lorong yang bercahaya. Di dalam Flame World, Qinlai, Gan Xing dan yang lainnya menatap dunia luar dengan intens. Di luar, cahaya menyala, dan banyak gelombang kekuatan meledak untuk menciptakan getaran yang merusak. Sinar warna-warni yang tidak diketahui dengan ringan melintas di sekitar mereka, dan sepertinya mengandung kehadiran spasial yang tidak biasa. Dengan garis keturunanmu, kamu tidak dapat melewati level abis sendirian. Ledakan kecil di lorong jurang di luar Flame World dapat membunuhmu. Di samping mereka adalah Lian yang dengan garis keturunan peringkat 9. Dia mengendalikan dunia api yang dia ciptakan dan perlahan turun saat dia menjelaskan. Qinlai mendengarkan dengan tenang dan fokus pada perubahan luar biasa di luar. Dia menunjukkan minat yang besar pada lorong yang melintasi seluruh abis ini. Abis memiliki total 108 level. Level-level ini seperti 108 lembar kertas yang diletakkan di atas satu sama lain. Di tengah tingkat abis adalah lorong jurang. Lorong jurang ini seperti pena tajam yang menusuk semua lembar kertas yang membentuk level abis. Mayoritas iblis abis perlu mengandalkan lorong jurang ini jika mereka ingin naik ke level lain. Di dalam lorong jurang misterius ini ada banyak lubang hitam, simpul ruang angkasa, celah-celah yang tidak diketahui, dan pintu masuk alam rahasia yang terhubung ke lebih banyak dunia. Ras dewa, ras roh, ras jiwa, dan ras kuat lainnya di alam semesta mengandalkan lorong ini untuk melakukan perjalanan masuk dan keluar dari abis. Lorong ini mengandung terlalu banyak misteri. Di luar Flame World, aliran cahaya seperti pelangi terbang seperti meteor dan menghilang. Banyak sinar energi yang tidak biasa melonjak dan meledak. Cahaya menakutkan yang dipancarkan dari mereka menyebabkan dunia api yang diciptakan Lian yang bergetar. Zu. Cahaya yang menusuk keluar dari lapisan luar dunia api seperti bintang yang akan dihancurkan. Di dalam Flame World, semua pemuda dengan peringkat 7 garis keturunan bisa merasakan energi yang tersembunyi di balik cahaya yang menyilaukan. Mereka merasakan ancaman dari bintik cahaya yang tersebar. Ancaman yang bisa sangat fatal. Lorong jurang ini berisi hukum spasial yang paling gelisah dan kacau di alam semesta. Lian yang mengerutkan kening dan berkata, ingat ini. Sebelum garis keturunanmu cukup kuat, jangan terburu-buru masuk. Tentu saja,
Jika kamu bisa maju dan mencapai garis keturunan peringkat 9, jika seseorang memimpin, kamu bisa datang mencoba. Aku tidak akan datang ke tempat yang mengerikan seperti ini, kata Liu Yang. Lian yang meliriknya dan berkata, suatu hari, ketika kamu cukup kuat dan ingin datang ke abyss untuk berburu, kamu harus perlahan mencoba memahami lorong ini. Qin Lai tidak mengeluarkan suara. Dia melihat sekeliling dengan cahaya yang tidak biasa di matanya. Untuk beberapa alasan, di lorong jurang ini, garis keturunan roh iblis bermata 8 menjadi sangat aktif. Tetesan darah biru yang dia bentuk belum lama ini sepertinya mencium sesuatu dan ingin keluar dari darahnya. Perasaan pulang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Oh, dia berseru secara mental. Dia memaksa dirinya untuk menghentikan aktivitas yang tidak biasa dari darah roh iblis bermata 8 dan mencoba untuk membuat dirinya tampak lebih tenang. Tuan Yang, di lorong jurang ini, apakah ada ras lain yang masih hidup? Dia bertanya. Tentu saja. Lian yang memandangnya dengan heran. Apakah kita tidak aktif di sini selain kita? Banyak ras lain yang aktif di sini. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Qin Lai menggelengkan kepalanya dan berkata, maksudku, apakah ada ras yang berasal dari sini? Ras yang lahir di lorong jurang, kata Lian Yang. Qin Lai mengangguk. Tidak, tempat ini ratusan kali lebih tidak stabil daripada abyss. Bagaimana kehidupan bisa terbentuk di sini, kata Gansing. Usa, Liu Yang dan yang lainnya menggelengkan kepala dan merasa ini tidak mungkin. Tidak ada makanan di sini, tidak ada energi roh untuk kultivasi, kekuatannya kacau dan tidak teratur, bagaimana kehidupan bisa terbentuk di sini, kata Nanqi. Qin Lai mengabaikan mereka dan hanya menatap Lian Yang, ingin mendengar pikirannya. Anehnya, Lian Yang tiba-tiba terdiam mendengar pertanyaan ini. Semua orang menatap kaget padanya. Setelah beberapa saat, tatapannya mendarat di Qin Lai. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk mengajukan pertanyaan seperti ini? Hanya pikiran acak, kata Qin Lai. Lian Yang berpikir sejenak dan kemudian berkata, dunia ini memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Kehidupan memang terbentuk di sini, dan hanya sedikit yang mengetahuinya. Kehidupan apa iblis neraka? Nanqi berkata dengan terkejut. Di Flame World, semua orang menjadi tertarik dan menatap Lei Yanyang dengan rasa ingin tahu. Kurasa mereka bisa dianggap seperti itu. Namun, kehidupan yang tidak biasa itu jarang terjadi. Dahulu kala, mereka ditangkap oleh spirit Rache dan meninggalkan tempat ini. Lian yang berpikir sejenak dan berkata, ras kita selalu menyelidiki situasi, tetapi kita masih belum tahu detailnya. Saya hanya tahu bahwa ras roh tampaknya telah menemukan cara untuk mengubah makhluk-makhluk yang terbentuk dari lorong jurang ini menjadi hewan peliharaan. Hewan peliharaan? Liu yang berkata dengan terkejut. Seperti yang diharapkan, Qin Lai berseru di dalam saat ekspresinya menunjukkan keterkejutan yang sesuai seolah-olah dia baru mengetahui hal ini. Roh iblis bermata 8 lahir dari lorong jurang yang sangat misterius ini. Tepat saat dia mengagumi hal ini, bola cahaya ungu muda yang menyelimuti selusin sosok buram melintas melewati mereka. Di dalam bola cahaya ungu muda itu ada sosok iblis yang ganas dan besar dengan 2 tanduk di kepalanya. Sosok itu sangat mirip dengan dewa iblis yang diperoleh Gao Yu. Paman, Gansing mengerutkan kening saat dia secara naluriah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, bersiap untuk bertarung. Nanqi dan saudara-saudaranya juga mengerutkan kening dan bersiap untuk bertarung. Jangan khawatir, saat ini, mereka seharusnya pergi ke Darkness Abyss. Mata Lian yang menyipit dan dia mendengus. Dia berkata, dengan Lord of the Abyss yang bertanggung jawab atas perjalanan itu, mereka seharusnya adalah keturunan dari iblis pertama. Apakah mereka lawan kita, kata Gansing. Tentu saja, Lian yang mendengus. Tuan Yang, dari level mana mereka berasal, Qin Lai tidak bisa tidak bertanya. Aku tidak tahu, Lian yang menggelengkan kepalanya. Oh, Qin Lai tidak bertanya lebih banyak. Dia terus tinggal di Flame World dan mengamati sekeliling. Flame World terus turun. Selama waktu ini, dia melihat lebih banyak iblis abis peringkat tinggi mengalir melewati mereka di lorong yang dipimpin oleh Lord of the Abyss. Pada saat tertentu, jiwanya tiba-tiba merasakan getaran aneh seolah-olah dia sedang diamati. Segera setelah itu, sekelompok iblis neraka peringkat tinggi melintas melewati mereka di atas kristal es yang sangat besar. Di dalam kristal es itu, dia melihat seorang wanita yang dikenalnya Enos dari Frost Desolation Abyss. Saat dia memperhatikan Enos, wanita itu juga memperhatikannya. Mata ungu mudanya tiba-tiba berubah menjadi kasar. Tapi dalam sekejap, Enos dan kristal es itu menghilang dari sampingnya. Kau tahu kelompok iblis itu? Lian yang tiba-tiba bertanya. Qin Lai terbangun dari keterkejutannya, mengangguk dan berkata,
tempat pertama kali aku mendarat adalah Frost Desolation Abyss. Aku pernah melawan iblis abis perempuan itu. Dia seharusnya keturunan dari Great Lord of the Abyss, kata Lian yang serius. Qinlai mengangguk. Sepertinya begitu. Kau melawannya? Pikiranmu? Gansing bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangat kuat, jawab Qinlai jujur, setidaknya di Frost Desolation Abyss. Sepertinya kamu akan mengalami badai darah di alam rahasia di dalam Darkness Abyss. Beberapa dari kamu dan anggota lain dari 4 keluarga akan mati di sana. Ekspresi Lian yang berubah serius. Saya awalnya mengira itu akan menjadi pertarungan antara keluarga ras kita. Sekarang sepertinya tidak demikian. Ketika kata-kata ini jatuh, mata semua orang berubah serius. Mereka menyadari bahwa perjalanan ini tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Flame World yang terbakar melesat keluar dari lorong jurang seperti matahari yang terbakar. Suara mendesing. Ketika dunia api menyerang, itu mendarat di dunia yang gelap dan tanpa cahaya. Qinlai dan yang lainnya bergetar. Ketika mereka melihat sekeliling, mereka menghela nafas lega. Kami sudah sampai. Lian yang merilis Flame World dan kemudian menyebarkan kesadaran jiwanya. Setelah menyelidiki sebentar, dia memilih arah dan mengudara. Ikuti aku. Dia berteriak. Qinlai dan yang lainnya segera mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka dan terbang ke langit. Abis kegelapan. Qinlai memeriksa dunia yang sama sekali baru ini. Level abis ini tidak seterang dan bervariasi seperti Extreme Flame Abyss. Tidak ada awan merah cerah di langit, atau gunung berapi yang meletus di tanah. Dibandingkan dengan Frost Desolation Abyss, tempat ini lebih gelap. Seolah-olah malam yang gelap dan abadi menimpa dunia ini, langit tidak memiliki bulan atau bintang. Dengan budidaya Qinlai, dia hanya bisa melihat dalam jarak 100 meter. Dia bisa merasakan dengan kesadaran jiwanya ke daerah yang lebih jauh, tetapi tidak bisa menggunakan matanya untuk melihat sekelilingnya. Tempat ini seperti Frost Desolation Abyss. Itu memiliki suhu rendah dan gelap dan dingin. Lian yang memecah kesunyian. Beberapa dari Anda belum pernah mencapai level abis ini sebelumnya. Biarkan saya jelaskan agar Anda memahami lingkungannya. Ada beberapa sumber cahaya di Darkness Abyss, oleh karena itu ada dalam keadaan kegelapan permanen. Sebagian besar makhluk yang datang ke sini tidak dapat menyesuaikan diri dengan tempat ini pada awalnya. Di sini, jangkauan penglihatan kita akan sangat terbatas, dan kita harus menebus ini dengan persepsi jiwa kita. Karena ini, di tanah dan tanah Darkness Abyss ini, sering ada kekuatan jiwa kacau yang bergerak. Jika kamu tidak hati-hati, dan kamu bertemu dengan iblis abis yang kuat, kesadaran jiwa yang kamu lepaskan akan dikonsumsi dan dihancurkan. Jiwamu akan terluka. Kamu harus tahu bahwa iblis abis yang tinggal di Darkness Abyss sebagian besar ahli dalam kekuatan jiwa. Juga, mereka secara bawaan terbiasa dengan kegelapan di sini. Visi dan jiwa mereka tidak akan terpengaruh. Saat bertarung di Darkness Abyss, beberapa makhluk memiliki kelebihan. Ingat mereka. Pertama, penduduk asli. Kedua, orang-orang dari ras jiwa. Dan akhirnya, anggota keluarga kegelapan ras kita. Ketiga faksi ini sudah terbiasa dengan Darkness Abyss. Mereka tidak terpengaruh oleh lingkungan yang buruk dan sebagai gantinya akan diuntungkan. Karena itu, jika Anda bertemu dengan mereka, Anda harus sangat berhati-hati. Lian yang memperingatkan mereka. Semua orang mengangguk. Pada saat ini, Gansing terbang di sebelah Qinlai dan berkata dengan suara rendah, jika kita akan menjelajahi Darkness Abyss, kita harus cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang buruk di sini. Kita harus menggunakan kesadaran jiwa kita daripada mata kita untuk memeriksa sekeliling. Jika kita terpisah sementara karena alasan lain, ketika kita semakin dekat, kita harus dapat dengan cepat membedakan keberadaan jiwa satu sama lain. Qinlai mengangguk dan berkata, ya, jadi. Kehadiran jiwamu sedikit berbeda dari kami. Benang kesadaran jiwa kami akan berisi kehadiran keluarga Blaze yang membara dan berkobar. Kesadaran jiwamu memiliki kekuatan guntur dan kilat. Gansing ragu-ragu dan berkata, jika kami terpisah darimu, ketika kami menyebarkan kesadaran jiwa kami mungkin tidak dapat segera mengenalimu, dan aku khawatir aku akan salah mengiramu sebagai orang lain. Oh, rasakan lagi. Qinlai berkata sambil tersenyum kecil. Saat dia mengatakan ini, percikan terbang melalui matanya. Dia sekali lagi melepaskan gumpalan kesadaran jiwa untuk dirasakan Gansing lagi. Gansing menyipitkan matanya. Dia merasakan dengan kesadaran jiwanya dan matanya menyala. Dia berkata, kali ini, itu benar. Di samping, Wusa dan Liu yang memejamkan mata dan merasakan dengan jiwa mereka. Mereka menemukan bahwa kehadiran jiwa yang dilepaskan Qinlai lagi berisi kehadiran unik untuk keluarga Blaze. Bagaimana kamu melakukannya? Liu yang bertanya dengan kaget. Qinlai tersenyum tipis dan berkata,
Itu tidak terlalu sulit. Karena saya pernah mengembangkan seni roh dari alam roh, saya pernah menggunakan guntur untuk memurnikan jiwa saya sehingga saya memiliki kekuatan jiwa dengan benang guntur dan kilat. Saya hanya perlu aktifkan kekuatan garis keturunanku, dan letakkan kekuatan garis keturunan pada benang jiwa untuk menjadi sepertimu. Liu Yang dan yang lainnya mendengarkan dengan serius dan sepertinya tidak mengerti. Hanya Lian yang tampak berpikir. Dia mengangguk dan berkata, tampaknya leluhur jiwa telah sangat bermanfaat bagi ras manusia dari alam roh dan jiwa mereka. Keberadaan leluhur jiwa telah menyebabkan umat manusia mungkin melampaui kita dalam memahami jiwa. Qin Lai memiliki garis keturunan ras manusia. Dia dibesarkan di alam roh, dan secara alami memiliki pengetahuan unik tentang jiwa. Paman, katamu, manusia dari alam roh memahami jiwa lebih baik daripada kita, Gansing berkata dengan terkejut. Apa sulit diterima? Lian yang mendengus dan berkata, jangan memandang rendah ras manusia dari alam roh. Mereka dilahirkan lemah, dan tidak memiliki kekuatan garis keturunan, tetapi mereka adalah ras yang paling ahli dalam mengasimilasi ras lain. Ras manusia terampil dalam belajar darah mereka yang tidak memiliki garis keturunan secara kebetulan dapat menggabungkan garis keturunan ras lain. Di alam roh, ada seseorang yang disebut leluhur darah yang berhasil menemukan cara untuk menggunakan darah manusia untuk menggabungkan garis keturunan kuno di sana. Arah yang dia pelajari saat itu memiliki kesamaan dengan jalur yang digunakan ras kita untuk menyelidiki darah sempurna proyek. Untungnya, ras manusia akhirnya menyebabkan kematiannya. Jika dia terus belajar, ras manusia mungkin akan. Ketika dia mengatakan ini, Lian yang melirik Qin Lai dan tidak melanjutkan. Ekspresi Qin Lai gelap. Dia diam, tapi dia penuh kejutan di dalam. Melalui kata-kata Lian Yang, dia akhirnya yakin bahwa ras manusia telah menyebabkan kematian leluhur darah di masa lalu. Menurut Lian Yang, leluhur darah adalah seorang jenius yang tak tertandingi dari ras manusia. Jika dia tidak mati, dan melanjutkan studinya tentang garis keturunan, ras manusia telah menjadi jauh lebih kuat daripada saat itu. Mungkin kekuatan kolektif ras manusia mungkin telah menembus batasan alam roh sejak lama dan pergi ke ruang angkasa yang luas seperti ras dewa. Sayang, dia menghela nafas dalam-dalam. Setelah terbang sebentar, Lian yang memimpin kelompok itu ke hutan yang gelap gulita. Di dalam hutan, ada sumber cahaya yang sangat terang. Ketika seseorang melihat lebih dekat, itu adalah alun-alun yang terbuat dari potongan kristal. Banyak anggota keluarga kegelapan berserakan seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Ketika mereka mendekat, Lian yang berteriak, tubuhnya mengalir dengan api yang menyala-nyala seperti gunung berapi berbentuk manusia. Keluarga Blaze juga ada di sini. Teriakan itu bergema di sekitarnya. Selanjutnya, bayangan gelap terbang seperti hantu. Gansing. Tiba-tiba, suara Chang Ye datang dari salah satu bayangan. Kak, aku di sini. Gansing menjawab. Kalian ikuti Chang Ye, dia akan bertanggung jawab atas pengaturan untuk kalian. Aku akan pergi mencari tetua-tua keluarga kegelapan dan memberitahu mereka tentang iblis abis peringkat tinggi yang kita temui, perintah Lian Yang dan segera menghilang, meninggalkan anak-anak muda itu, di belakang. Segera, Chang Ye, masih mengenakan topeng, muncul seperti hantu. Di belakangnya ada 9 peringkat 7 anggota garis keturunan keluarga kegelapan. Bahkan lebih jauh dalam kegelapan adalah tim kecil lainnya yang memeriksa Qin Lai, Gansing, dan yang lainnya. Ikutlah denganku. Xuan Luo dan yang lainnya dari keluarga es mendalam telah tiba sebelum kamu. Aku akan membawamu ke tempat berkumpul, kata Chang Ye. Gansing tertawa dan segera maju untuk berbisik dengannya. Saat Chang Ye berbicara dengannya, dia tiba-tiba melihat ke belakang. Matanya yang dalam tiba-tiba jatuh ke Qin Lai dan dia berkata, aku tidak menyangka kamu berhasil datang juga. Kita bertemu lagi, kata Qin Lai dingin. Chang Ye menatapnya dalam-dalam dan mengangguk. Dia berbalik untuk melihat Gansing dan memberi kuliah dengan suara rendah, kamu juga berani membawanya. Apakah kamu tidak takut? Kakak, jangan terlalu khawatir, aku tahu, kata Gansing buru-buru. Kuharap begitu, Chang Ye mendengus. Sister Chang Ye sepertinya tidak terlalu menyukaimu. Di belakang Qin Lai, Liu yang dengan baju besi merah apinya, yang masih bersinar di hutan yang gelap, datang dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu punya sejarah dengannya? Liu yang bertanya. Dalam arus ruang yang kacau di luar Spirit Realm, aku pernah bertarung dengannya. Kami hanya bertemu sekali ini. Qin Lai mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, saya tidak tahu bagaimana saya menyinggung perasaannya. Kau melawannya siapa yang menang? Wusa bertanya dengan tertarik. Qin Lai menyentuh hidungnya dan tertawa kering. Dia berkata, saya hanya memiliki garis keturunan peringkat 6 saat itu. Oh, Wusa mengerti dan mengangguk. Dia berkata,
Pada saat itu, kamu seharusnya melawannya sebagai manusia. Kamu masih hidup, itu sangat langka. Liu yang berpikiran sama. Kakak Chang Ye dianggap sebagai yang terkuat di antara peringkat 7 ahli garis keturunan keluarga kegelapan. Juga, kudengar dia akan segera mencapai peringkat 8. Gansing juga tidak cocok untuknya, Wu Sa menilai. Qin Lai tidak bersuara dan diam-diam memeriksa Chang Ye di depan kelompok. Pada saat ini, selain Gansing dan Chang Ye berjalan berdampingan, semua orang tertinggal. Chang Ye memimpin mereka ke arah yang jauh dari sumber cahaya hutan ke daerah yang lebih gelap. Dibandingkan dengan pertarungan mereka di arus ruang yang kacau di luar Spirit Realm, Chang Ye tidak mengenakan baju besi berat kali ini, juga tidak mengeluarkan aura gelap dan jahat. Tapi tanpa baju besi yang berat, dia masih mengenakan topeng hijau tua yang menutupi seluruh wajahnya. Qin Lai menatapnya. Dia dengan santai bertanya, mengapa dia selalu memakai topeng? Tiba-tiba, Wu Sa dan Liu yang terdiam. Mata mereka menunjukkan sedikit simpati. Qin Lai terdiam dan kemudian mengerti. Dia tahu bahwa wanita akan merasa simpati pada kerusakan kecantikan. Seperti yang diharapkan, Liu yang melambat dan jatuh bersamanya ke belakang kelompok. Ketika mereka cukup jauh dari Chang Ye dan Gansing, dia berkata, ketika Sister Chang Ye bertarung melawan para ahli spirit Rache, dia terluka parah, dan penampilannya telah rusak. Saya mendengar, sejak saat itu, dia telah mengenakan topeng. Bahkan emosinya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Sebelum penampilannya rusak, Sister Chang Ye sangat lembut, memiliki temperamen yang baik, dan sangat cantik. Jadi itu sebabnya, Qin Lai mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mungkin karena dia memikirkan betapa mengerikannya seorang wanita menjadi cacat, Liu yang terdiam di jalan dan berhenti berbicara. Mereka mengikuti di belakang Chang Ye dan Gansing. Mereka melewati hutan yang gelap dan bergerak menuju tujuan mereka. Tidak lama kemudian, kehadiran jiwa yang dingin melayang dari kejauhan. Qin Lai segera mendeteksi mereka. Xuan Luo dan yang lainnya ada di depan. Di kepala kelompok, Chang Ye berbalik dan mendesak semua orang untuk bergegas. Qin Lai dan Liu yang berada di belakang mempercepat. Mereka dengan cepat datang di belakang Nanqi dan yang lainnya. Qin Lai, sebaiknya kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah manusia berdarah campuran dan membawa masalah yang tidak perlu. Ketika mereka melewati Nanqi, dia dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Xuan Luo dari keluarga es mendalam tidak memiliki perasaan yang baik terhadap umat manusia. Dia memiliki prasangka besar terhadap darah campuran. Kamu harus memperhatikan. Qin Lai mengerutkan kening dan berkata, jika dia tahu aku memiliki darah manusia, apa yang akan dia lakukan padaku? Mungkin dia akan melawanmu sebelum memasuki alam rahasia, kata Nanqi. Xuan Luo, orang ini memang memiliki masalah aneh ini. Liu yang juga bereaksi dan berteriak. Dia memperingatkan Qin Lai. Nanqi benar, Xuan Luo dari keluarga es mendalam memang memiliki prasangka besar terhadap darah campuran. Kamu harus memperhatikan. Mengapa ekspresi Qin Lai tidak berubah saat dia bertanya dengan dingin, dari mana prasangkanya berasal? Saya mendengar bahwa seorang ahli dari keluarga es mendalam di generasi kakeknya memiliki banyak anak di alam yang jauh dengan wanita asli di sana. Secara bertahap, ras dari alam itu memiliki banyak anak dengan garis keturunan keluarga es yang mendalam dan mereka dengan cepat menjadi kuat. Mereka akhirnya menaklukkan wilayah itu. Nanqi menjelaskan dengan lembut. Kemudian, keluarga es mendalam mengenali alam itu, mengakui mereka sebagai keturunan darah campuran dari keluarga es mendalam dan merawat mereka dengan sangat baik. Xuan Luo pernah berkultivasi di alam itu. Namun, untuk beberapa alasan, darah campuran dari alam itu tiba-tiba memberontak dan menyerang keluarga es yang mendalam. Ibu Xuan Luo meninggal dalam perang di wilayah itu. Setelah itu, Xuan Luo selalu menganggap darah campuran sebagai serigala yang tidak pernah bisa dipuaskan. Dia pikir hanya masalah waktu sebelum darah campuran memberontak suatu hari nanti. Dia mulai tidak menyukai darah campuran dari ras dewa. Nanqi memiliki ekspresi jujur saat dia menjelaskan. Dia melanjutkan, sejujurnya, di dalam keluarga besar, beberapa orang memiliki pendapat lain tentang darah campuran. Bagaimana denganmu? Bagaimana menurutmu? Qin Lai menyipitkan matanya dan berkata. Nanqi terdiam beberapa saat lalu berkata, aku tidak mempercayaimu. Namun, aku mempercayai Gansing dan yang lainnya. Qin Lai mengangguk dan berkata, terima kasih telah jujur. Nanqi tertawa kering. Di lapangan terbuka di hutan lebat. Sebuah tim 10 orang dari keluarga es mendalam yang dipimpin oleh Xuan Luo melayang di atas tanah tebang abis seperti es. Para pria dan wanita muda mengeluarkan aura dingin yang kental. Bagian hutan ini sangat dingin dan sedingin es. Di tempat ribuan meter dari tempat ini,
bola energi iblis jurang ungu gelap melayang di udara dan berputar dalam kegelapan seperti iblis. Bola energi iblis jurang yang mengambang itu berubah menjadi topan besar dalam satu saat, lubang gelap di saat lain, hingga akhirnya menjadi rahang besar yang tampaknya mampu melahap semua ciptaan. Baut petir ungu dan lidah api ungu diluncurkan ke sekitarnya dan membentuk riak energi yang melonjak. Makhluk yang mendekati area itu terpengaruh oleh riak yang menyebar. Mereka secara bertahap akan kehilangan kendali atas haus darah dan gatal untuk bertarung. Seseorang bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan dari tempat masa energi iblis jurang berada, seolah-olah seorang ahli yang luar biasa bersembunyi di sana. Xuan Luo dan yang lainnya duduk diam di tempat terbuka di hutan saat mereka bertarung melawan getaran mengerikan dari pintu masuk alam rahasia. Mereka menggunakan kekuatan yang tidak biasa itu untuk memperbaiki garis keturunan mereka. Wos! Dua sosok melintas di udara. Xuan Luo, yang duduk, membuka matanya dan segera berdiri. Chang Ye, sejak saya datang, Anda telah menghindari saya. Sekarang kamu akhirnya keluar. Xuan Luo menusuk ke tanah seperti es yang tajam. Dia tiba-tiba melihat ke arah Chang Ye dan Gan Xing dan berkata dengan kasar, apakah kamu takut aku akan membalas dendam? Kamu hanya lawan yang kalah, mengapa aku harus takut padamu? Chang Ye berkata dengan dingin. Aku hanya tidak menyukaimu. Aku tidak ingin melihatmu. Aku tidak ingin kamu ada di hadapanku. Kenapa lagi kamu ada di sini sekarang? Xuan Luo berkata dengan dingin. Sampah. Aku harus memimpin tim ke alam rahasia. Tentu saja aku harus datang ke sini, kata Chang Ye tidak sabar. Setelah masuk, kamu dan aku akan bertarung terlebih dahulu. Aku ingin melihat apakah kamu begitu kuat sehingga kamu baru saja akan naik ke peringkat 8 seperti yang orang lain katakan. Xuan Luo berkata sambil mengaktifkan garis keturunan keluarga es yang mendalam di tubuhnya. Armor es kristal menutupi tubuhnya. Keluarga Blaze memiliki darah campuran. Jika kamu tidak punya tempat untuk melampiaskan energimu, kamu bisa pergi menemukannya. Mata Chang Ye bersinar dengan cahaya yang tidak biasa di bawah topengnya. Dia ada di sini. Kak, apa yang kamu lakukan? Gan Xing meringis. Saya ingin melihat pertumbuhan Xuan Luo dan pria yang melarikan diri dari saya di aliran ruang yang kacau di luar Spirit Realm, kata Chang Ye dengan dingin. Ketika dia selesai mengatakan ini, Qin Lai, Liu Yang, dan yang lainnya masuk. Sebelum Qin Lai bisa bereaksi, Chang Ye menunjuk ke arahnya dan berkata kepada Xuan Luo, pertama beri dia pelajaran untukku. Jika kamu mengalahkannya, aku akan menerima tantanganmu. Baik, Xuan Luo menjawab. Pada saat berikutnya, dia menyerang Qin Lai bahkan tanpa pernyataan pembuka. Qin Lai dan Liu yang baru saja terbang dari belakang kelompok. Mereka tidak tahu apa yang terjadi ketika mereka melihat seseorang menyerbu ke depan seperti tombak es. Xuan Luo, Liu yang berteriak, dia datang untukmu, teriak Nanqi. Ekspresi Qin Lai menjadi gelap. Campuran darah. Mata Xuan Luo dipenuhi dengan kedinginan saat dia berteriak, aku akan menginjak kepalamu dan melawan Chang Ye. Jepret jepret jepret. Suara retakan es keluar dari tubuh Xuan Luo. Rambut putih keperakannya menjadi jarum tajam. Jari telunjuk dan jari tengahnya menunjuk bersama, cahaya dingin berkedip seperti pisau di ujung jarinya sebelum menembak keluar. Pow-pow. Dua sinar dingin cahaya dingin menusuk ke arah kedua bahu Qin Lai. Kemampuan laten bloodline api dingin. Api putih energi dingin yang mencengangkan terbentuk di dada Xuan Luo dan diluncurkan ke arah kepala Qin Lai. Minggir, Nanqi berteriak dan segera meninggalkan sisi Qin Lai bersama saudara-saudaranya. Liu Yang, kemari, kata Chang Ye. Liu Yang, yang telah berjalan dengan Qin Lai, melihat dua lampu es. Dia menemukan bahwa cahaya es diarahkan ke bahu Qin Lai dan bukan kepala dan hatinya. Dia dengan patuh terbang menuju tempat Chang Ye, Gan Xing dan yang lainnya berada. Serangan Xuan Luo tidak menargetkan kepala atau jantung. Ini berarti dia tidak kehilangan akal sehatnya dan masih mematuhi aturan ras dewa tidak boleh membunuh. Karena ini bukan pertarungan sampai mati, Liu yang sedikit diyakinkan. Menambahkan otoritas Chang Ye, dia hanya bisa meninggalkan sisi Qin Lai. Tiba-tiba, Qin Lai ditinggalkan sendirian. Hanya ada jeritan udara saat lampu-lampu es itu bergerak. Keberuntunganku yang busuk. Qin Lai mengutuk di dalam. Melihat Xuan Luo yang jauh darinya dan dua sinar es datang padanya, dia terpaksa bertarung. Seni rahasia garis keturunan keluarga Blaze diaktifkan. Cincin matahari terbakar. Tiga roda yang terbakar yang seperti batu giling melepaskan api yang tak terpadamkan. Seperti roda, mereka berguling ke arah dua sinar es. Invasi api dingin. Xuan Luo mendengus. Gumpalan api putih di atas kepala Qin Lai turun dan menghilang. Tapi semua pori-pori Qin Lai bisa merasakan energi dingin. Saat api putih terbang,
nyala api cincin matahari yang terbakar tiba-tiba menjadi sangat lemah. Ledakan. Dua sinar es dengan mudah melewati pusat cincin matahari yang terbakar dan diam terus menuju bahu Qin Lai. Pada saat yang sama, bola api es itu turun seperti gletser. Xuan Luo, yang hampir mencapai Qin Lai, melihat dua sinar es dengan mudah melewati cincin matahari yang terbakar, tiba-tiba berhenti. Sikap acuh melintas di mata Xuan Luo. Dia tidak melihat Qin Lai. Dia berbalik dan menatap Chang Ye, berkata dengan dingin, "Kamu mempermainkanku untuk orang bodoh yang menyuruhku bertarung dengan sampah seperti ini." Jelas, dalam pikirannya saat ini, Qin Lai bukanlah lawannya. Mata Chang Ye penuh dengan kebingungan. Dia tampak sama terkejutnya. Dia seharusnya tidak begitu lemah, dia bingung. Belum lama ini, di arus ruang yang kacau di luar Spirit Realm, Qin Lai yang memiliki garis keturunan peringkat 6 telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Dia bahkan mengatakan bahwa Yan Feng tidak akan cocok dengan Qin Lai jika dia memiliki garis keturunan peringkat 6. Dia berpikir bahwa ketika garis keturunan Qin Lai mencapai peringkat 7, dia akan mampu melawan Xuan Luo. Tapi sekarang, dua sinar es setajam pedang saat mereka menusuk bahu Qin Lai. Dua lubang berdarah muncul. Qin Lai memiliki ekspresi kayu. Dia melihat luka di bahunya dan merasakan sakit di dagingnya. Dia tidak menggunakan kemampuan laten Golden Armor yang dia dapatkan dari Abyss Devils untuk melindungi dirinya sendiri saat cahaya es menghantamnya. Dia tidak menggunakan Frost Arts, petir, guntur, atau kekuatan bumi untuk membentuk penghalang. Dia juga tidak menghindar menggunakan Blitz Thunder Escape. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh garis keturunan keluarga Blaze di dalam dirinya. Dia tidak berani menggunakan kemampuan laten dari garis keturunan lain karena dia takut mengekspos darah sempurnanya. Dia juga tidak ingin menggunakan 3 seni roh dari alam roh. Dia ingin tahu apakah dia bisa menggunakan garis keturunan keluarga Blaze dan masih bisa menandingi para jenius ras dewa muda ini. Oleh karena itu, dia murni bertarung menggunakan garis keturunan keluarga Blaze. Qin Lai terluka. Dia telah terluka dalam satu pertukaran, dia sama sekali bukan tandingan Xuan Luo. Perbedaan kekuatan garis keturunan terlalu besar. Orang-orang muda dari keluarga es dan api yang mendalam berdiskusi sambil menonton. Chang Ye juga mengerutkan kening. Dia ragu-ragu dan bertanya-tanya apakah dia harus berhenti. Namun pada saat ini, bola api putih yang seharusnya turun melayang tanpa bergerak di atas kepala Qin Lai. Xuan Luo melihat bahwa Qin Lai terluka dan merasa itu tumpul. Dia tidak berencana untuk bertarung. Xuan Luo berbalik dan tidak melihat ke arah Qin Lai. Dia masih fokus pada Chang Ye, dan berkata dengan dingin, "Aku sudah mengajarkan darah campuran keluarga Blaze ini seperti yang kamu katakan. Maukah kamu melawanku sekarang?" Bola api putih di atas kepala Qin Lai perlahan kembali padanya seperti awan dingin. Pemecatan semacam ini berarti dia tidak memperlakukan Qin Lai sebagai lawan yang layak. Namun, saat ini, Xuan Luo melihat sesuatu yang tidak biasa. Mata gelap Chang Ye bersinar terang. Chang Ye telah melihat Qin Lai selama ini. Oh, pada saat ini, Nanqi, Wu Sa dan yang lainnya juga mengubah ekspresi saat mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa. Kemudian Xuan Luo memperhatikan bahwa bahkan anggota timnya pindah untuk berpaling darinya. Xuan Luo berbalik. Qin Lai sekali lagi memasuki pandangannya. Namun pada saat ini, Qin Lai telah mengulurkan satu jari untuk menyentuh luka bahunya dan kemudian dia mengisap jarinya. Pada saat berikutnya, mata Qin Lai tampak berlumuran darah. Rambut merah panjangnya mulai terbakar. Pada saat yang sama, energi jahat berdarah menyebar keluar saat nyala api meledak. Sudah terlalu lama sejak aku terluka. Aku hampir lupa rasa darahku sendiri, geram Qin Lai seperti monster abis yang haus darah. Bola api berguling dan dengan cepat membentuk dunia api di sekelilingnya. Pengapian. Kemampuan laten paling menakutkan dari keluarga Blaze. Juga dunia api. Para pemuda dari keluarga es dan kegelapan yang mendalam tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat ini, luka di bahu Qin Lai terlihat sembuh. Ini adalah kemampuan laten garis keturunan lainnya pemulihan. Pemulihan, dunia api, pengapian. Munculnya 3 kemampuan laten garis keturunan dan kebiadaban yang ditunjukkan Qin Lai saat ini segera menarik perhatian semua orang. Chuck, bagaimana dia bisa membangkitkan kemampuan laten pengapian? Itu adalah salah satu kemampuan paling menakutkan dari keluarga Blaze, bahkan mereka yang memiliki garis keturunan paling murni pun tidak bisa membangunkannya. Dia hanya memiliki garis keturunan peringkat 7. Apakah dia benar-benar bibrida? Pada saat ini, anggota keluarga es dan kegelapan yang mendalam tercengang. Seperti yang saya katakan, bagaimana Qin Lai bisa dikalahkan dengan mudah? Liu yang tertawa saat dia berkata.
Gansing menyipitkan matanya dan berkata, jika dia begitu mudah dikalahkan, aku tidak akan berusaha terlalu keras untuk membawanya. Dia tidak selemah itu. Xuan Luo, si idiot, telah meremehkan musuhnya, kata Chang Ye dingin. Cincin matahari terbakar, rotasi 7 cincin. Qinlai melayang keluar dari dunia api, 7 cincin api terbentuk di sekelilingnya. Dengan mengaktifkan kemampuan laten pengapian, kekuatan garis keturunannya berlipat ganda, membuatnya mampu membentuk 7 cincin matahari terbakar. 7 cincin itu sangat kuat. Kekuatan garis keturunan yang begitu besar. Seperti yang diharapkan dari pengapian yang mengerikan. Sangat kuat. Banyak anggota keluarga kegelapan melihat 7 cincin di langit dan berteriak kaget. Mereka tahu sebagian besar praktisi bela diri keluarga Blaze yang memiliki seni rahasia cincin matahari terbakar hanya bisa menyulap paling banyak 5 cincin di peringkat 7 garis keturunan. Hanya mereka yang memiliki kunci kontak yang bisa mengandalkan kemampuan laten yang menakutkan untuk membentuk lebih banyak cincin matahari yang terbakar. Desas-desus mengatakan bahwa dengan masing-masing cincin tambahan terbentuk, kekuatan cincin matahari terbakar akan berlipat ganda. Ketika 7 cincin muncul bersamaan, ekspresi Xuan Luo berubah. Bahkan Chang Ye, dan beberapa ahli keluarga kegelapan peringkat 9 di kejauhan tertarik. Garis keturunan keluarga Blaze, rotasi 7 cincin. Siapa ini? Di kedalaman hutan, banyak ahli dari keluarga kegelapan menjaga pintu masuk ke alam rahasia. Itu semua adalah ahli peringkat 9. Sebagai ahli dari keluarga kegelapan, mereka sepenuhnya terbiasa dengan jurang kegelapan. Kurangnya cahaya di sini tidak mempengaruhi mereka. Namun munculnya 7 cincin matahari yang terbakar memancarkan cahaya yang tidak dapat disembunyikan. Pasti anak peringkat 7 itu. Dalam kegelapan, sebuah suara terkejut terdengar. Segera setelah itu, beberapa bayangan melayang menuju tempat Qinlai dan Xuan Luo bertarung. Rotasi 7 cincin. Mata Chang Ye memancarkan cahaya yang mengejutkan saat dia fokus. Gansing, Wu Sa, Liu Yang, dan yang lainnya semua memiliki ekspresi gembira. Dia mampu membentuk 7 cincin matahari yang terbakar. Xuan Luo dalam masalah kali ini. Ya, aku ingin melihat apa yang akan digunakan Xuan Luo untuk melawan api cincin matahari yang terbakar. Sangat kuat. Pada saat ini, para praktisi bela diri dari keluarga kegelapan dan api mulai berteriak. Wosh wosh. Dunia api Qinlai yang terbentuk melayang ke arah Xuan Luo. 7 cincin melepaskan cahaya yang menakutkan seperti matahari. Gelombang kekuatan api destruktif tumbuh dari dunia api Qinlai. Itu keluar. Seseorang berteriak dari keluarga kegelapan dengan nada tinggi. Pada saat ini, 7 cincin matahari terbakar yang ada di dunia api tiba-tiba melayang keluar. 7 cincin matahari terbakar yang berputar melolong dan menyerbu Xuan Luo seperti matahari yang terbakar di alam Boluo. Api putih yang dibuat Xuan Luo menggunakan kekuatan garis keturunan mengambang di atas kepalanya. Pada saat ini, ketika 7 cincin matahari yang terbakar datang, nyala putih dingin itu tiba-tiba padam. Benang asap putih menguap, cahaya tampak padam di mata dingin Xuan Luo. Dunia es. Perisai es dingin yang berkilauan dengan cepat terbentuk ketika Xuan Luo mengaktifkan garis keturunannya dari keluarga es yang mendalam. Dunia es ini seperti dunia api keluarga api. Itu adalah kemampuan laten darah. Dalam Ice World, kekuatan es Xuan Luo menerima amplifikasi yang jelas. Kekuatan tempur Xuan Luo akan meningkat juga. Begitu dunia es kristal terbentuk, Xuan Luo berteriak, gelombang dingin. Gumpalan es putih keluar dari tubuh Xuan Luo dan melonjak keluar. Dunia es segera menjadi sedingin es dan berkabut. Tiba-tiba, Xuan Luo dan dunia esnya ditenggelamkan oleh kabut dingin yang kuat. Getaran jiwanya menghilang dari persepsi Qinlai. Apakah itu efektif? Di dalam Flame World, Qinlai tertawa. Dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan 7 cincin matahari yang terbakar untuk memaksa mereka maju. Pada saat ini, dia jelas merasa bahwa ketika 7 cincin bergulir jatuh, mereka tampaknya beresonansi satu sama lain. 7 cincin adalah satu. 7 cincin semuanya terbentuk dari garis keturunan keluarga Blaze, dan aura serta kekuatan mereka sama. Namun ketika mereka terbentuk dalam sebuah serangan, ketujuh cincin itu tampaknya menciptakan hubungan yang misterius. Seperti sepotong magnet yang saling tarik-menarik, ketujuh cincin itu tiba-tiba mendekat. Pada saat ini, Qinlai merasa seolah-olah dia melemparkan beberapa bom mendalam yang berkobar karena kekuatan yang terkandung dalam cincin tampaknya telah meningkat secara eksponensial setelah fusi. Ledakan. 7 cincin api berguling ke arah kabut seperti matahari yang jatuh ke alam fana setelah meledak. Oh! Xuan Luo mendengus teredam. Nyala api yang terang dan sinar cahaya yang berapi-api meledak di kabut. Di bagian Darkness Abyss ini,
matahari tampak tiba-tiba muncul. Tapi matahari ini meledak dengan liar. Bum bum bum. Snap crack. Es pecah, nyala api meledak. Sinar cahaya yang menyala-nyala terbentuk dan kemudian menghilang. Getaran yang menggetarkan telinga berlanjut selama belasan detik sebelum menjadi tenang. Embun beku benar-benar menghilang di lautan api. Di antara api, Xuan Luo terbakar hitam. Wajahnya yang tampan hitam dan dia terlihat sangat acak-acakan. Dia berlutut di lutut kirinya saat dia terengah-engah, darah menetes dari sudut mulutnya. Dia telah terluka parah oleh kekuatan menakutkan dari rotasi 7 cincin. Namun, matanya masih bersinar dengan semangat juang. Kemampuan laten pengapian menggandakan kekuatan melalui pembakaran garis keturunan. Garis keturunan semacam ini menyebabkan pengguna cepat lelah dan melemah jika mereka tidak dapat membunuh lawan dalam satu pukulan. Xuan Luo tertawa, matanya liar saat dia menatap Qin Lai. Dia berteriak, "Apa yang akan kamu lakukan sekarang haha? Apakah kamu kesulitan berdiri sekarang?" Ketika dia mengatakan ini, semua orang bereaksi. Ya, dengan membakar darah, kekuatan garis keturunan seseorang bisa berlipat ganda. Setelah membentuk 7 cincin, bukankah dia harus kehabisan tenaga? Cincin matahari terbakar itu cukup menakutkan untuk melukai Xuan Luo. Tapi Xuan Luo belum jatuh. Dia masih. Sekarang, apa yang bisa dilakukan oleh darah campuran itu? Dia seharusnya tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Setelah menggunakan pengapian secara terbuka, dia harus beristirahat sejenak setelah pertempuran ini. Dia mungkin tidak bisa memasuki alam rahasia. Kupikir kau, seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Di samping, orang-orang yang dikejutkan oleh perpaduan 7 cincin dan menyukai Qin Lai merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung setelah 7 cincin matahari yang terbakar menghilang dan Xuan Luo masih berdiri. Semua orang fokus pada Qin Lai. Menyerah atau? Nanqi, yang juga dari keluarga Blaze, tiba-tiba berkata dengan volume sedang. Benar, menyerah, kamu sudah membuktikan kekuatanmu dengan 7 cincin matahari terbakar. Liu yang menyadari di kejauhan dan berkata dengan mendesak, ini bukan pertempuran sampai mati melawan ras asing. Qin Lai, akui kekalahan, Xuan Luo tidak akan melakukan apapun padamu. Nak, kamu telah sangat melukaiku. Kecuali kamu segera berlutut dan mengaku kalah, aku tidak akan membiarkanmu. Xuan Luo berteriak. Gumpalan dingin terbentuk dari dada Xuan Luo. Di dalam nyala api yang dingin, bayangan bergerak dan menyebabkan nyala api terlihat hidup. Jiwa es. Ini adalah kemampuan laten garis keturunan jiwa es. Xuan Luo membangkitkan kemampuan laten garis keturunan baru. Surga. Banyak penonton dari keluarga kegelapan dan api berteriak dan terlihat sangat terkejut. Chang Ye juga memiliki ekspresi aneh dan bergumam, tidak heran dia tidak jatuh di bawah kekuatan rotasi 7 cincin. Dia membangunkan kemampuan laten garis keturunan baru, jiwa es, orang ini akan lebih sakit kepala di masa depan. Petik 2. Kemampuan laten Xuan Luo yang baru terbangun jelas terkenal. Bahkan Chang Ye merasa dia sekarang sangat merepotkan. Semua orang merasa bahwa situasi Qin Lai bahkan lebih mengkhawatirkan. Kamu benar-benar merasa bahwa aku tidak memiliki kekuatan tempur yang tersisa setelah menyulap 7 cincin, dan akan berada di tanganmu. Di Flame World, Qin Lai memiliki ekspresi aneh. Dia merasakan gerakan garis keturunannya saat dia mencibir, dan berkata, apakah kamu lupa statusku aku adalah darah campuran yang kamu benci? Selain garis keturunan keluarga Blaze, aku juga memiliki kekuatan lain untuk digunakan. Apakah itu tidak mudah untuk melihat? Membakar garis keturunannya dan membentuk 7 cincin telah menggunakan sekitar 80% dari garis keturunannya. Di tempat lain, dia bisa dengan cepat mengisi ulang ini melalui Flash Filling Tombstone. Tapi ini di bawah pengawasan ras dewa. Di tempat ini, dia tidak berani mengeluarkan Flash Filling Tombstone dan mengisi kembali energi kedagingannya. Karena ini, dia harus menggunakan kekuatan lain untuk menghindari pertempuran dengan garis keturunan keluarga Blaze yang hampir habis. Dia tiba-tiba menyadari pada saat ini para jenius dari 5 keluarga seperti Chang Ye, Gan Xing, dan Xuan Luo, memiliki kekuatan tempur yang hebat. Jika dia begitu sombong untuk bertarung murni dengan garis keturunan keluarga Blaze, dia tidak akan bisa menang meskipun dia memiliki kemampuan pengapian dan kemampuan laten Flame World. Gumpalan api putih dingin yang tampak seperti ada jiwa di dalamnya melayang keluar dari dada Xuan Luo. Wajahnya tiba-tiba berubah sedikit buram saat api dingin bergerak. Xuan Luo tampaknya menghilang perlahan dari persepsi jiwa Qin Lai. Faktanya, kehadiran jiwa yang kuat mulai memancar dari api yang mengambang. Itu jelas merupakan tanda jiwa unik Xuan Luo. Seolah-olah Xuan Luo telah memindahkan jiwanya ke dalam api dingin melalui semacam seni rahasia.
Tidak butuh waktu lama sebelum tubuh Xuan Luo kehilangan semua aktivitas jiwa. Namun, api dingin yang bergerak menuju Qin Lai dipenuhi dengannya. Wosh wosh wosh. Api dingin tampak seperti wajah hantu yang menakutkan saat percikan dingin keluar dari tubuh mereka. Seolah-olah dunia gelap telah berubah menjadi jurang batu es yang dingin. Itu sangat dingin. Seni ledakan es. Di kejauhan, tubuh tanpa jiwa Xuan Luo tiba-tiba diucapkan dengan suara dingin yang acuh tak acuh. Hati-hati, Liu yang tidak bisa membantu tetapi meneriakkan peringatan. Pada saat inilah api dingin di sekitar Qin Lai tiba-tiba mengembun menjadi bola es. Bola es tembus pandang berputar dengan cepat saat karakter ilahi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bersinar seperti bintang dari dalam. Sebuah tanda misterius tiba-tiba muncul. Bang! Kemudian, bola es meledak berkeping-keping. Puluhan ribu es tajam membanjiri daerah Qin Lai seperti badai hujan atau meteor es. Swosh swosh swosh. Suara yang menusuk telinga merobek dunia. Itu adalah ruang itu sendiri yang sedang dipotong. Layar cahaya putih pucat yang tampak seperti pecahan ruang mengelilingi Qin Lai. Serangan luas itu belum sampai padanya, tapi rasanya seperti es telah menembusnya dan mengubahnya menjadi kaktus. Rasanya seperti itu adalah takdirnya yang tidak dapat diubah untuk dibunuh di sana dan kemudian. Pemberantasan guntur surgawi 9 ledakan guntur. Terancam, Qin Lai memanggil air kolam petir yang tersimpan di dalam meridiannya. Petir biru sebesar lengan anak mulai merayap di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, bola petir yang ganas mulai terbentuk di sekitar dada, kepala, dan lengannya. Bola guntur meledak dalam sekejap. Bum bum bum, bum. Petir terus berkumpul dan meledak di sekitar Qin Lai. Dunia bergemuruh dan bergetar di bawah kekuatan mereka. Potongan es menyala yang tak terhitung jumlahnya terus terbang menuju Qin Lai saat guntur meraung. Semua praktisi bela diri keluarga kegelapan dan keluarga es mendalam di dekatnya menyingkir untuk menghindari terperangkap oleh energi mematikan. Meretih, retak-retak, baik kilat dan es terus merusak daerah itu selama beberapa waktu. Kilatan yang dihasilkan menyembunyikan sosok Qin Lai dari pandangan. Namun, jiwanya jelas hadir. Setiap es yang ditembakkan Xuan Luo ke Qin Lai mengandung energi jiwa esnya. Kemampuan garis keturunan ini dapat dengan mudah meresap ke udara, daging, dan bahkan jiwa melalui seni ledakan es. Gansing berkata dengan nada rendah, tubuh dan jiwa Qin Lai mungkin diserang oleh konsep beku dari garis keturunan keluarga es mendalam Xuan Luo bahkan sebelum es bisa mencapai tubuh, menanam benih keputusasaan dan ketidakberdayaan. Orang yang berkemauan lemah bahkan tidak akan bisa memanggil keinginan untuk bertarung. Jiwa es memiliki kegunaan yang tak terbatas. Sebagai kemampuan garis keturunan paling terkenal dari keluarga es mendalam, jiwa es kompatibel dengan hampir semua seni rahasia garis keturunan atau kemampuan laten yang dimiliki keluarga mereka. Chang Ye menambahkan dengan tenang, Xuan Luo menjadi jauh lebih berbahaya sejak dia membangunkan jiwa es. Bahkan aku mungkin harus membayar harga untuk mengalahkannya seperti dia. Dia berhenti sejenak sebelum melihat Gansing. Kamu harus mulai bekerja pada dirimu sendiri. Baik Xuan Luo maupun Qin Lai tidak lebih rendah darimu dalam hal kemampuan atau kekuatan garis keturunan, jadi mereka akan segera melampauimu jika kamu terus bermalas-malasan seperti ini. Gansing menggosok hidungnya, tertawa canggung dan mengangguk pada jawabannya. Dia tidak mencoba menawarkan jawaban. Di sampingnya, Wu Sa, Liu Yang, dan Yan Feng tampak sedikit terkejut. Chang Ye mengatakan bahwa Qin Lai dan Xuan Luo akan melampaui Gansing tetapi hanya jika dia tidak berusaha keras dalam kultivasinya. Jadi, apakah dia mengatakan bahwa baik Qin Lai maupun Xuan Luo bukan tandingan Gansing sekarang? Yan Feng dan yang lainnya tampak berpikir. Gansing mungkin menyembunyikan kekuatannya, atau Chang Ye tidak akan memberinya pujian setinggi itu. Mereka berpikir bahwa pengakuan mereka atas kekuatan Gansing telah diperbarui. Qin Lai baik-baik saja, kata Chang Ye dengan tenang dengan mata yang tak terduga. Aku sudah memberitahumu bahwa dia kebanyakan menggunakan energi roh dunia saat dia dan aku bertarung untuk pertama kalinya, bukan jadi energi rohnya tidak bisa terlalu jauh di belakang energi garis keturunannya. Kamu mengatakan bahwa kita seharusnya tidak pernah melihatnya sebagai pejuang garis keturunan yang sederhana. Gansing menyadari. Saudari Chang Ye, saya mendengar dari klan bahwa kekuatan garis keturunan darah campuran akan lebih lemah jika mereka fokus pada aspek lain dari kekuatan mereka. Kan juga aku dengar mereka hampir tidak pernah membangkitkan kemampuan garis keturunan yang kuat, kan Wu Sa berbicara tiba-tiba. Liu yang juga memasang tampang heran setelah kata-kata Wu Sa memunculkan kenangan lama. Para senior klan kami selalu menginstruksikan darah campuran dengan darah murni untuk menyerah pada kekuatan asli mereka dan hanya fokus pada penguatan garis keturunan mereka.
Mereka hanya mengizinkan mereka yang memiliki darah yang terlalu murni untuk mengembangkan kekuatan lain dan sebagai hasilnya mengurangi kekuatan garis keturunan mereka. Cara mereka menjelaskan ini adalah bahwa darah campuran secara fisik dan mental tidak mampu memperkuat kekuatan garis keturunan mereka dan kekuatan lainnya secara bersamaan, kan? Gansing juga berpikir keras. Secara logika memang begitu. Namun darah campuran alam roh kita jelas berbeda dari darah campuran normal yang kita kenal, kata Chang Ye acuh tak acuh. Matanya diwarnai dengan keraguan yang mendalam. Dia juga bingung dengan keanehan Qinlai. Sebagian besar hibrida antara ras dewa dan ras lain bahkan tidak bisa membangkitkan garis keturunan ras dewa mereka. Mereka yang biasanya tidak dapat memperoleh kemampuan garis keturunan yang kuat atau meningkatkan kekuatan garis keturunan mereka ke peringkat yang lebih tinggi juga. Pada akhirnya, itu karena garis keturunan darah campuran tidak akan pernah bisa lebih murni dari seorang prajurit dewa ras berdarah murni. Garis keturunan yang tidak murni berarti bahwa pembudidaya tidak dapat membangkitkan kemampuan yang kuat atau memasuki alam darah kekacauan dengan jiwa mereka. Akibatnya, mereka tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Namun, Qinlai tidak hanya memiliki pemulihan dan Flame World, dia bahkan memiliki pengapian, kemampuan yang tidak dimiliki oleh banyak klan berdarah murni. Fakta bahwa dia bisa melepaskan Ring of Burning Sun membuktikan bahwa dia telah memasuki alam darah kekacauan ras dewa dan mempelajari seni rahasia garis keturunan mereka juga. Ini berarti bahwa darahnya sangat murni dan dia tidak mengabaikan kekuatan garis keturunannya. Oleh karena itu, tidak salah untuk berasumsi bahwa seni roh yang dia pelajari dari alam roh jauh lebih lemah daripada kekuatan garis keturunannya. Namun, dia tidak hanya berada di alam nirvana sekarang, dia memiliki banyak jenis energi roh. Selain itu, mereka semua kuat dan luar biasa dengan caranya sendiri. Chang Ye juga tahu rahasia yang tidak diketahui orang lain bahwa Qinlai mampu memurnikan esensi darah sejak lama. Sebagian besar klan ras dewa hanya bisa memperbaiki esensi darah ketika mereka mencapai peringkat 8. Tapi Qinlai jelas mahir menggunakan esensi darah ketika dia terakhir melawannya. Saat itu, dia hanya berada di peringkat 6. Dia terpana oleh keanehan Qinlai saat itu. Menurutnya, Qinlai adalah misteri yang lengkap. Itulah mengapa dia sangat ingin mendapatkan setetes esensi darah Qinlai di arus ruang yang kacau. Dia ingin tahu rahasia yang dia sembunyikan. Energi rohnya sekuat kekuatan garis keturunannya, dan dia bisa memurnikan esensi darah. Berapa banyak rahasia yang disembunyikan orang ini, dia berpikir dengan tenang pada dirinya sendiri. Sekitar waktu inilah es dan kilat dan Qinlai perlahan menghilang. Qinlai muncul saat dilapisi darah. Kulitnya tampak seperti dicambuk oleh sesuatu yang tipis dan menyakitkan. Ada lubang seukuran jarum yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya juga. Saat ini, dia terlihat mirip dengan Xuan Luo dalam hal penampilan yang mengerikan. Api dingin semuanya menghilang. Tubuh Xuan Luo mulai memancarkan aktivitas jiwa sekali lagi. Dia melihat Qinlai yang terluka tapi mantap dari jauh. Mulutnya tiba-tiba berkedut sekali. Baiklah, cukup. Suara gelap dan dingin terdengar dari pintu masuk alam rahasia. Bayangan hitam pekat tiba-tiba muncul dari awan tebal energi iblis jurang. Jika kamu memiliki begitu banyak kekuatan untuk disia-siakan maka gunakan itu pada iblis abis peringkat tinggi yang kamu temukan nanti. Jika kalian berdua masih ingin melanjutkan ini, maka dia memandang Qinlai dan Xuan Luo sebelum mendengus dingin. Anda dapat memilih untuk melewatkan ekspedisi ini sepenuhnya. Lagi pula, apa gunanya mengirim dua orang yang terluka parah ke dunia rahasia? Kamu hanya akan menjadi beban yang tidak berguna bagi rekan satu timmu. Sekelompok anak muda terdiam. Tidak ada yang berani mengeluarkan kata-kata yang tidak berguna dalam situasi ini. Chang Ye juga tampak menyesal. Dia meminta maaf atas kemauannya sendiri. Ini salahku, Tuan An Yun. Saya minta maaf. Jaga kekacauan ini dan berhenti membuat yang baru. Kau dengar? Oh benar, Ming Su dan Hao Jie sudah tiba, dan mereka mungkin akan segera menunjukkan wajah mereka di sini. Kamu tidak akan memulai pertarungan lagi di hadapanku. Kata ahli keluarga kegelapan bernama An Yun. Saya mengerti. Chang Ye tidak berani mengangkat retort. Dia menundukkan kepalanya dan menjawab dengan patuh. An Yun mengangguk puas sebelum menghilang ke dalam kegelapan sekali lagi. Dari awal hingga akhir, An Yun hanyalah bayangan bagi Qinlai. Dia bahkan tidak pernah melihat wajah aslinya sebelum pria itu menghilang kembali ke dalam kegelapan. Ming Su dan Hao Jie akan datang. Gansing tersenyum pahit. Saya harap mereka akan sedikit tenang. Bahkan Chang Ye tampak sedikit khawatir. Banyak orang merasa tertekan ketika mereka mendengar bahwa Ming Su dari keluarga ringan dan Hao Jie dari keluarga haus darah akan datang. Liu yang telah pergi untuk mendukung Qinlai. Dia berkata,
Ming Su dan Hao Jie mungkin bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Xuan Luo. Oh, Qin Lai menjawab dengan acuh tak acuh. An Yun telah menyela pertarungan antara Qin Lai dan Xuan Luo sebelum itu bisa meningkat lebih jauh. Saat ini, Xuan Luo sedang dikelilingi oleh teman-temannya. Mereka memberinya banyak daging iblis abis yang memuaskan. Xuan Luo dan Qin Lai berjarak puluhan meter dari satu sama lain, dan tidak ada yang berdiri di antara mereka. Terlihat pucat, Xuan Luo menatap dingin ke arah Qin Lai sebelum menyatakan, jika Tuan An Yun tidak muncul, aku akan sangat menyakitimu sehingga kamu bahkan tidak bisa merangkak ke alam rahasia. Dia berkata sambil merobek dan mengunyah daging iblis abis dengan kuat. Dia sepertinya membayangkan daging di tangannya sebagai Qin Lai. Di sisi yang berlawanan, Qin Lai duduk di tanah dan menyeringai lebar, kamu akan kalah jika pertarungan kita berlanjut lebih jauh. Kilatan dingin tiba-tiba memasuki mata Xuan Luo. Tiba-tiba, Chang Ye dengan dingin memasuki garis pandang mereka dan menyatakan, cukup. Ayo, pertarungan sudah berakhir. Nanki berjalan ke Qin Lai dan berpikir sejenak sebelum melewati sepotong daging kering yang diawetkan menggunakan seni rahasia. Sekarang memulihkan kekuatan garis keturunanmu harus menjadi prioritas pertamamu, bukan menukar duri dengan Xuan Luo. Tuan An Yun benar, jika kamu dan Xuan Luo terus begini, kalian berdua tidak akan cukup fit untuk memasuki dunia rahasia. Apa yang kamu tunggu mulai makan sudah? Nanki adalah juru masak yang lebih baik daripada kita semua di sini. Kami tidak pernah memiliki kesempatan untuk menikmatinya sendiri. Anda tahu, desak Liu Yang. Qin Lai menerima daging yang harus menimbang setidaknya puluhan kilogram dan langsung merobeknya. Saat ini dia tidak bisa memulihkan energi daging dan darahnya yang halus melalui flash filling tombstone, jadi dia harus melakukannya dengan cara yang paling sederhana dan paling primitif makan daging. Seperti yang telah disebutkan Liu Yang sebelumnya, daging yang dihisap Nanki sangat lesat. Mereka bahkan mengandung sejumlah besar daging halus dan energi darah. Daging yang dia konsumsi segera diserap dan disempurnakan menjadi sulur daging halus dan energi darah yang mengendap di dalam darahnya. Efeknya jelas. Cadangan daging halus dan energi darahnya yang terkuras dipulihkan, dan dia merasa seperti telah mendapatkan kembali semangatnya. Saat itulah dia berbalik untuk melihat Nanki. Saat ini, Nanki dan kelima temannya sedang menatapnya dengan pandangan yang benar-benar baru. Aku tidak tahu apakah kamu bisa dipercaya, tapi dengan kekuatan seperti itu kamu pasti pantas mendapatkan tempatmu di tim kami. Nanki merenung sejenak sebelum melanjutkan, saya harap Anda tidak akan menyesatkan pasukan kami ketika kami berada di dalam alam rahasia. Jika kamu melakukan sesuatu yang membahayakan keluarga Blaze atau pasukanku, aku bersumpah aku akan melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk membunuhmu. Mata lima anak muda peringkat 7 di belakangnya berubah menjadi kasar juga. Jelas, mereka akan selalu mendukung keputusan Nanki. Qin Lai telah membuktikan kekuatannya dengan melawan Xuan Luo. Mereka semua mengakui bahwa Qin Lai memenuhi syarat untuk menjadi rekan satu tim mereka. Namun, Qin Lai pada akhirnya adalah darah campuran antara manusia dan klan mereka. Juga, mereka akan segera menyerang alam roh. Generasi yang lebih tua dari ras dewa memiliki kritik tanpa henti ketika ras manusia dipertanyakan. Mereka, generasi yang lebih baru, telah mendengar semua tentang mereka sepanjang hidup mereka. Kesan, umat manusia selamanya akan menjadi definisi kata-kata jelek seperti penipuan, penghinaan, pengkhianatan dan sebagainya. Oleh karena itu, mereka tidak bisa tidak waspada terhadap Qin Lai meskipun mengakui kekuatannya. Jika ada saatnya aku akan menyakiti keluarga Blaze, itu akan terjadi ketika kamu menyerang alam roh. Dan saya tidak akan licik tentang itu, kata Qin Lai acuh tak acuh. Kalau begitu kamu setidaknya pria sejati. Nanki mengangguk sebelum mengakhiri dengan sungguh-sungguh, saya harap Anda adalah orang yang menepati janji Anda. Setelah itu, dia dan kelima temannya meninggalkan sisi Qin Lai. Akhirnya, Gan Xing, Yan Feng, dan Wu Sa berjalan ke arah Qin Lai. Kamu baik-baik saja, Gan Xing tersenyum pada Qin Lai sebelum menjelaskan, aku sengaja tinggal di belakang agar Nanki bisa berbicara denganmu. Nanki adalah seseorang yang menempatkan keluarga di atas segalanya, dan dia adalah anggota penting dari tim kami. Kami membutuhkan kekuatan semua orang ketika kami memasuki dunia rahasia nanti, jadi saya pikir ini adalah cara yang lebih cepat untuk membuatnya mengenali dan mengakui Anda. Sekarang dia telah mengakui kemampuanmu, tim kami akan dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Hanya dengan saling percaya kita bisa bertahan sampai akhir ekspedisi ini. Saya harap penjelasan saya memuaskan Anda. Nada bicara Gan Xing tulus. Qin Lai mengangguk. Jangan khawatir, aku mengerti. Saya pikir dia mengakui kekuatan Anda sekarang. Gan Xing tersenyum sambil menatap Xuan Luo.
Pertarungan ini mungkin muncul entah dari mana, tapi setidaknya itu memberimu kesempatan untuk menunjukkan bahwa kamu bukan beban bagi tim kami. Selama Anda tidak merusak kepercayaannya dan berjuang di pihak kita dengan setia, saya yakin dia tidak akan keberatan dengan partisipasi Anda lagi. Pertarungan ini tidak muncul begitu saja. Tiba-tiba, Chang Ye dari keluarga kegelapan menatap ke arah mereka. Tidak ada yang lebih aku benci dalam hidup selain fitnah. Ini adalah pelajaran kecil untuk kalian semua. Menggunjing Qinlai tampak benar-benar bingung. Kamu akan menghadapiku daripada Xuan Luo jika kamu berani bertanya tentang penampilanku lagi, kata Chang Ye dingin. Dia bahkan menatap tajam pada Liu Yang dan Nanqi. Liu Yang dan Nanqi menundukkan kepala mereka dan menghindari matanya. Qinlai akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Chang Ye sengaja menghasut perkelahian antara dia dan Xuan Luo untuk memberinya pelajaran. Itu semua karena dia telah berbicara tentang penampilan bekas lukanya dengan Liu Yang dan Nanqi. Sebelum wahyu ini, dia berpikir bahwa Chang Ye membalas dendam atas pertempuran di aliran ruang Spirit Realm yang kacau. Apakah penampilan benar-benar penting bagi seorang wanita? Qinlai menyembunyikan keterkejutannya. Pulihkan kekuatanmu dengan cepat. Kita akan memasuki dunia rahasia setelah kelompok Ming Su dan Hao Jie muncul. Chang Ye melanjutkan dengan dingin, kita akan menghadapi iblis abis peringkat tinggi dari semua jenis level abis begitu kita memasuki alam rahasia. Kita bahkan mungkin bertemu dengan ahli spirit Rache dan Soul Rache yang sama kuatnya dengan kita. Saya harap Anda semua telah mengenali fakta ini. Semua orang tiba-tiba terdiam. Ras iblis abis, ras roh dan ras jiwa semuanya adalah ras peringkat transenden. Mereka tidak lebih lemah dari mereka sedikitpun. Mereka mungkin menderita kerugian besar jika mereka tidak memasuki alam rahasia dengan kekuatan penuh mereka. Qinlai, fokuslah untuk memulihkan kekuatan garis keturunanmu untuk saat ini, kata Gan Xing serius. Baiklah, jawab Qinlai dengan keseriusan yang sama. Pada jam-jam berikutnya, dia memusatkan perhatiannya sepenuhnya pada menyerap energi roh dari batu roh dan memakan sepotong daging kering yang diberikan Nanqi kepadanya. Dia bahkan tidak melirik siapapun. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk memulihkan kekuatan tempurnya. Kira-kira 4 jam kemudian, Qinlai telah memulihkan hampir 80% energi rohnya. Sayangnya, dia hanya mendapatkan kembali 50% dari kekuatan garis keturunannya karena dia telah menggunakan terlalu banyak selama pertarungan melawan Xuan Luo. Saat dia hendak mengeluarkan cadangan dagingnya dari cincin spasialnya, Qinlai tiba-tiba melihat sekelompok sosok cerah terbang ke arah mereka. Orang-orang ini bersinar terang seperti sumber cahaya yang bersinar di tengah kegelapan. Tubuh mereka juga tampak tembus pandang seperti batu permata. Dia bisa melihat cahaya matahari, luminositas bulan, kilau bintang-bintang, dan banyak lagi dari mereka. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria berotot berkepala botak yang mengenakan jubah putih. Dia besar dan tampan, dan dia mengenakan senyum yang mempesona dan lembut di wajahnya. Matanya bersinar lebih terang ketika dia melihat Chang Ye. Itu hampir tampak seperti sepasang berlian yang bersinar. Chang Ye, sudah lama. Hehe, aku bersikeras untuk datang karena ku dengar kau adalah pemimpin pasukan keluarga kegelapan. Kalau tidak, saya tidak akan repot-repot menjelajah ke dunia rahasia sama sekali. Pemuda berkepala botak itu memanggil dengan keras bahkan sebelum dia mendarat. Aku punya hadiah untukmu. Pemuda tampan berkepala botak itu turun tepat di sebelah Chang Ye dan menghasilkan bola cahaya yang menyilaukan dari telapak tangannya. Kemudian, dia mengirim kotak giok aneh yang melayang ke arah Chang Ye sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Kakak Gan Xing, aku juga punya hadiah untukmu. Dia tertawa sebelum mengirim kotak giok ke arah Gan Xing dengan cara yang sama. Ekspresi Qinlai aneh. Dia memperhatikan bahwa mata Chang Ye menjadi lebih dingin sejak pemuda berkepala botak itu muncul. Matanya dingin, dia menghindari kotak bercahaya itu sebelum dia menjawab dengan acuh tak acuh, aku tidak tertarik dengan hadiahmu. Namun, reaksi Gan Xing adalah kebalikannya. Dia dengan santai menangkap kotak giok dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya tanpa melihat. Terima kasih banyak atas hadiahmu, Ming Su. Kamu selalu membawa sesuatu setiap kali aku melihatmu, itu sangat memalukan. Namun, tidak ada sedikit pun rasa malu yang sebenarnya di wajahnya. Sama-sama, sama-sama. Anda adalah kerabat masa depan saya, jadi saya harus menjilat Anda sesegera mungkin, kan pemuda berkepala botak itu terkekeh. Saat itulah praktisi bela diri keluarga ringan tiba satu demi satu. Mereka setidaknya selusin detik di belakangnya. Kurasa aku terlambat. Tiba-tiba, orang baru berlari dari arah berlawanan dari Ming Su. Swoosh! Itu adalah seorang pria yang dikelilingi oleh haus darah yang kental. Jari-jarinya dan sudut lengan bajunya masih berlumuran darah.
Aku melihat beberapa iblis abis peringkat tinggi di sepanjang jalan, jadi aku membunuh mereka semua. Dia memegang beberapa jari yang patah di tangannya. Dilihat dari kulit halus mereka, mereka jelas milik iblis abis peringkat tinggi wanita. Dia memasukkan jari-jarinya ke dalam mulutnya dan mengunyah seperti sedang makan camilan tepat di depan mata mereka. Apakah kalian semua sudah selesai makan? Saya punya beberapa makanan segar dengan saya jika Anda tidak. Pria muda itu meraih sekelompok lengan iblis-iblis peringkat tinggi wanita dan melemparkannya tepat di sebelah keluarga kegelapan, keluarga es mendalam, dan keluarga Blaze. Lengan putih itu berlumuran darah bahkan sekarang. Keluarga cahaya adalah satu-satunya yang dia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Sepertinya dia bias terhadap Mingsu. Setelah itu, sekelompok orang yang haus darah muncul di belakangnya secara berurutan. Mereka semua adalah anggota keluarga haus darah. Orang-orang ini semua berlumuran darah. Jelas bahwa mereka baru saja melakukan pertempuran berdarah. Ada apa? Kenapa tidak ada yang makan? Apakah kamu tidak akan memberiku wajah? Pemuda itu tiba-tiba berkata dengan keras. 1200.